Anak bibi keduamu saja sudah punya 2 anak. Ini loh, ibu sampai habis 10.000 yuan buat biaya perantara demi dapat gadis baik-baik ini. Kalau kamu sampai gagal menaklukkan hatinya, tahun ini nggak usah pulang buat ngerayain tahun baru. Namaku Chen Qiu, seorang budak korporat 996. Sehari sebelum bonus akhir tahun cair, aku malah kena PHK. Nggak punya mobil, nggak punya rumah, nggak punya kerjaan. Cokre sepertiku ini, menangin sendiri sama jalan kencang buta. Yang hobi jalan-jalan dan lagi sibuk persiapan ujian PNS. Hai, cowok ganteng. Aku sahabatnya Shuang. Ini pertama kalinya Shuang ikut kencan buta. Dia agak gugup kalau sendirian. Makanya dia minta aku buat nemenin. Kamu nggak keberatan, kan? Iya. Kita semua kan sudah sama-sama dewasa. Jadi aku bakal langsung ke intinya aja. Ya, kamu punya rumah dan mobil nggak? Gaji tahunanmu berapa? Gajiku sekitar 70.000 yuan setahun. 70.000. Ku dengar si Sue gajinya 300.000 yuan. Padahal cuma lulusan diploma. Kamu yang gajinya cuma 70.000 ini sebenarnya punya ambisi nggak sih? Terus, gaji tahunanmu sendiri berapa? Yah, walaupun sekarang aku belum kerja, tapi kan aku lagi siap-siap ujian PNS. Kalau sampai lulus, masa depanku bakal terjamin seumur hidup loh. Masa iya aku nggak pantas bersanding sama cowok bergaji 300.000 yuan? Sudah kuduga, dunia kencan buta memang bukan tempat buat cowok kres sepertiku. Sistem kencan buta berhasil diaktifkan. Berhasil mendeteksi status pengguna saat ini. Menurunkan tingkat kesulitan kencan buta. Buset dah. Jadi, apapun syarat yang diminta sama teman kencanku, semuanya bisa terwujud. Halo, Bapak Chen Xiu. Kami sudah memeriksa si enam Anda. Grup Wan Hao dengan bangga mengundang Anda menjabat sebagai spesialis keamanan di kantor pusat. Gaji tahunan 300.000 yuan. 300.000. Cuma jadi satpam. Kamu ngelamunin apa sih? Tentu saja tidak. Aku cuma lagi mikirin masa depan kita. Hahaha. Kamu tenang saja. Soal pekerjaan, aku pasti punya banyak uang. Aku cuma ingin tahu, selain soal finansial, apa kamu punya syarat lain untuk calon suamimu? Dengar baik-baik ya, di kawasan elit pusat kota, harus ada satu apartemen mewah seluas minimal 120 meter persegi. Harus dibayar lunas dan sertifikatnya atas nama kita berdua. Penthouse mewah di Chang'an. Baru saja diucapkan, langsung jadi milikku. Lalu, sebuah mobil mewah untuk sehari-hari. Nah, kalau soal uang seserahan, kita ikuti saja adat dari kampung halamanku. 388.000 yuan, yang angkanya bawah hoki. Ditambah lagi set perhiasan emas senilai minimal 50.000 yuan. Pengguna yang terhormat, mobil Porsche tipe tertinggi pesanan Anda sudah dalam perjalanan dan akan segera tiba. Kamu pikir kamu ini jin botol ajaib pengabul permohonan? Hahaha. Kali ini aku benar-benar kaya mendadak. Hahaha. Kamu ini teriak-teriak apa sih? Maaf. Bisa bertemu dengan wanita sehebat dirimu membuatku terlalu bersemangat. Hahaha. Semua syaratmu itu pasti akan aku penuhi. Apa kamu masih punya syarat yang lain? Cuma ini saja. Masih ada lagi? Enggak. Cok red flag sebelumnya. Baru disinggung soal apartemen di pusat kota saja langsung lari ketakutan. Tapi Cok ini malah menyanggupinya dengan sangat gampang. Jangan-jangan dia ini anak sultan yang lagi nyamar. Uang seserahan, rumah, dan mobil itu baru syarat dasarnya. Tapi yang paling kami nilai, tetaplah karakter dan sifat dari pria tersebut. Gimana kalau aku sekalian bayar liburanmu beberapa kali setahun? Untuk kemarin, kamu mau cincin berlian sebesar apa? Ibumu juga butuh dibelikan rumah baru. Dan ayahmu perlu ganti mobil baru juga. Kan, kamu punya adik laki-laki, nggak? Mau aku beliin satu rumah utuh buat dia? Nggak. Ya ampun, Bestie, kamu udah nolak 18 cowok hidung belang yang akunya jodoh sejatimu. Loh, dia ngertiin aku banget. Selamat ya, Bestie. Kalau udah hidup enak, jangan lupain aku, ya. Sebenarnya ya, kado pertemuanku ini pas banget sekalian ikut aku pulang ketemu orang tuaku. Udah langsung ditaklukkan nih. Ini MAH belum seberapa. Padahal standarku jelas-jelas lebih bagus dari Lu Shuang. Kok aku nggak pernah dapet pasangan kencan sebaik dia? Sih, mumpung udah di sini, kenalan dulu dong sama sahabatku. Oh iya, Nona Lin, kalau misalnya Anda ikut kencan buta, syarat apa sih yang Anda minta? Aku, Anda kan cantik banget. Standar Anda pasti nggak lebih rendah dari sahabat Anda, kan? Standarku pastinya lebih tinggi dari Shuang dong. Aku ini kan anak tunggal, kata ayah dan ibuku. Calon suamiku nanti minimal harus beli lunas 2 rumah di pusat kota. Dan salah satunya wajib atas namaku. Untuk maharnya, minimal 500.000 yuan. Harga mobilnya juga minimal seharga segitu. Anda pantas dapat yang lebih baik. Cewek seanggun Anda. Maharnya paling gak harus 1 juta yuan. Mobilnya juga minimal sekelas Maybach. Kamu beneran mikir gitu? Ya pastinya dong. Dia beneran anak konglomerat yang lagi nyamar. Lu Shuang kita ini laku keras.
Loh, dia udah punya calon yang lagi deket. Wah, sayang banget ya. Kamu mau kemana? Saya tetap merasa cewek dengan standar tinggi seperti sahabat Anda ini lebih cocok buat saya. Saya permisi dulu. Gara-gara kamu, nih, tahu gini aku nggak bakal ngajak kamu. Dia pasti naksir aku. Aku harus dapetin dia. Hahaha, Dewa Rezeki datang. Dewa Rezeki datang. Melayani dengan sepenuh hati. Dewa Rezeki datang. Dewa Rezeki datang. Cari uang gampang, bahagia pun bertandang. Pagi-pagi dia sudah membangunkanmu. Masa depanmu sungguh cerah. Saling bersulang sambut tahun baru. Penuh dengan sukacita. Semua berkumpul penuh tawa. Cita-cita setinggi langit. Hahaha. Terima kasih Nona Shuang sudah mengantarku. Selanjutnya, aku mau pergi ambil kunci rumah besarku. Kukira dia kaya banget, ternyata cuma bawa mobil Xiaomi. Walau begitu, masih jauh lebih mending daripada si Chen Wei. Chen, kapan sih kamu mau ganti mobil butut ini? Ini udah tahun 2026, bawa mobil bensin butut begitu apa nggak malu? Kan belakangan ini lagi bokek karena mau beli rumah. Ayo, kuantar kamu lihat rumah baru kita. Rumah elit dekat sekolah di pusat kota Teluk Haitong. Teluk Haitang. Lingkungan perumahan ini bagus banget. Ya iyalah, ini pusat kota. Harganya 13.000 per meter persegi loh. Kencan butanya si Chen Qiu anakmu itu gimana hasilnya? Anak itu ya? Aduh. Hahaha. Halo, bos Chen, keluargamu itu gimana sih ceritanya? Masa lagi kencan buta kok, di tengah-tengah malah kabur nggak bayar makanan. Masih berani sok-sokan jadi anak orang kaya lagi. Brengsek, anak orang kaya kok kabur dan lagi restoran. Hah, laki-laki macam gitu bakal kuat dan mati tanpa keturunan, tahu nggak? Cuy. Aduh, ya ampun, si Xiao Qiu kalian itu kok kelakuannya begitu? Sih, masa nyuruh pihak perempuan yang bayar, sok-sokan jadi orang kaya pula. Udah nggak punya mobil, nggak punya rumah, baru aja dipecat dari kerjaan lagi. Gadis dari keluarga mana coba yang sudi sama cowok kayak dia? Gini loh, Kak Ipar, mending kamu beliin dia rumah aja. Deh, kalau nggak gitu ya, dia mau kencan buta sampai kapanpun juga bakal sia-sia terus. Omonganmu ada benarnya juga. Bu, mari kita coba masuk dulu. Perhatikan baik-baik ya. Iya, Kak Ipar. Sana pergi lihat-lihat dulu. Rumah di pusat kota begini MAH nggak bakal sanggup kebeli. Lihat denahnya dulu juga boleh kok. Boleh deh. Kalau begitu, Bapak Ibu, mari silakan lewat sini. Bapak Ibu, nah, ini dia tipe 3 kamar kita. Luasnya 120 meter persegi. Kelihatannya kok agak kecil. Ya, masa sih ini 120 meter persegi? Saya dengar, unit paling mewah di sini punya 2 balkon. Ya, luasnya 150 meter persegi. Mohon maaf sekali. Ya, kalau untuk unit yang itu, bos kami sengaja menyimpannya untuk dihadiahkan ke orang lain. Jadi tidak dijual. Nggak dijual kan seenggaknya boleh dilihat dong. Bisa kan? Baik, silakan lewat sini. Loh, kok ibu ada di sini? Kebetulan banget bisa sekalian ajak dia lihat-lihat rumah. Ibu. Halo? Oh, iya, aku sudah sampai. Iya, benar, unit yang ini. Wah, ini baru yang namanya rumah. Coba saja kita bisa tinggal di sini. Pasti enak banget. Pak Manager, unit ini benar-benar nggak dijual. Ya, ini sungguh bukan masalah uang. Bu, bos kami memang sengaja menahannya untuk diberikan sebagai hadiah. Memangnya buat siapa sih? Sampai harus dikasih hadiah sebesar ini. Halo? Apa? Orangnya sudah datang. Oke, saya akan turun sekarang juga. Mohon maaf semuanya, pemilik unit ini baru saja tiba. Saya mohon pamit sebentar. Ya, orang hebat macam apa ya? Sampai bosnya rela ngasih 1 unit rumah begini. Pak Kian. Mari, Pak Kian. Maaf membuat Anda menunggu lama. Iya, halo, hahaha. Bagaimana, Pak? Anda puas dengan unitnya? Puas banget. Luar biasa. Nah, Ibu, astaga. Anakku sayang, ternyata benar-benar kamu. Ya, aduh, jagoan ibu, kok kamu kurusan lagi? Sih, masa sih, Bu, ini sebenarnya ada apa? Sih, kencan butamu belum kelar, kamu malah kabur gitu aja. Bukan gitu maksudku, Xiao King, loh, bukannya kamu habis dipecat dari kerjaan. Lagian itu kan kerjaan bapak-bapak tua. Tempat cuci mobilku lagi butuh orang. Nih, mendingan kamu kerja sama aku aja. Gimana? Sembarangan aja. Kalian ngomong sembarangan apa sih? Dia ini tamu paling terhormatnya Presdir Liloh. Dan unit terbaik di gedung ini juga diberikan khusus untuk Tuan Chen. Apa? Nggak mungkin, dia itu cuma gembel kere yang baru aja dipecat. Ngasih dia rumah, otaknya udah miring apa? Tuan Chen, tolong jaga ucapan Anda. Aduh, nah jangan-jangan kamu ditipu orang ya? Mana mungkin sih, emangnya ada penipu yang seprofesional ini? Sampai nyuruh manajer penjualan buat ikut sandiwara segala.
Xiao Qiu, kamu bawa apa ini? Aku benar-benar belum pernah lihat. Ini kunci mobil Xiaomi. Bukannya itu merek yang biasa dipakai papamu si Chen itu? Ponsel murah harga 1000-an yuan itu. Merek yang itu ya? Ya ampun. Emang harganya berapa sih? Paling banter juga puluhan ribu yuan kan? Bukannya tante mau merendahkan kamu ya? Belajar kenali dong, merek berkelas. Coba kamu lihat mobil keluarga kami ini. Keluaran Prancis loh. Aduh, tante, mobil Bos Chen ini tipe tertinggi, harganya 299.900 yuan. Udah cukup buat beli mobil tante. 2 buah loh, 299.900. Ya ampun. Nah, sebenarnya kamu ngutang berapa banyak sih? Kamu punya uang buat bayarnya? Bukannya kamu. Kalian jangan panik dulu. Mobilku ini dikasih orang kok. Mengingat ini pemberian dari bos kami, dan rumahnya juga pemberian orang. Mobil viral yang antrenya aja sampai setengah tahun. Pengaruh Tuan Chen memang benar-benar luar biasa ya. Dia itu sepupunya Chen Wei. Mana ada kebetulan macam begini. Rumah yang dikasih ke dia ternyata satu kompleks sama aku. Jangan-jangan, ini semua sengaja dia rencanakan. Cuma demi pertemuan romantis sama aku. Sudah kuduga, dia pasti naksir aku. Tuan Chen itu dikelilingi banyak gadis muda loh. Kebetulan aku suka cowok tipe kamu. Tukeran Wayu. Oh ya, Chen Qiu. Kamu jangan salah paham ya. Aku sama cowok yang namanya Chen Wei ini baru aja kenal kok. Belum sampai ke tahap mau nikah atau apa gitu. Loh, Tuan Muda Shen, apa maksud Anda ini? Kita kan lagi sama-sama lihat rumah. Kok Anda bisa-bisanya? Aku paling benci sama cowok plin-plan kayak kamu. Kak Chen Qiu itu cowok yang tegas. Aku tuh sukanya sama cowok yang punya prinsip kayak kamu. Aku enggak. Kalau gitu, bisa tolong sebutin kriteria pasangan idaman kamu? Sekali lagi. Apa sih maksudnya? Dia lagi ngetes apa aku cewek matre ya? Aku nggak punya kriteria muluk-muluk kok. Aku cuma ngerasa kamu tuh luar biasa banget. Aku tulus suka sama kamu. Bukan karena uang loh. Tuan Chen, buat apa kamu buang-buang waktu begini? Maaf ya. Aku lebih suka cewek yang jujur. Kita nggak cocok. Aduh, aku udah lapar nih. Aku kangen banget masakan daging kecap buatanmu. Nggak usah lihat rumah lagi deh. Lagian rumahnya di sini juga nggak bakal lari kemana-mana. Meneer Lee. Cewek yang standarnya tinggi tapi jujur, itu baru tipe kesukaanku. Tetap saling kontak ya. Tenang aja, serahkan padaku. Arg. Sok kaya banget sih lu. Shan, dia itu cuma gembel kere yang baru aja dipecat dari kerjaannya. Baru juga didepak. Jangan mau ditipu sama dia. Biarpun dia tukang tipu, dia masih jauh lebih mending dari Elo. Percaya deh, gue ogah yang ngabisin sisa hidup gue, nyempil di rumah gubuk. Lu itu, cih. Aduh mak, gimana ini? Calon mantu emak yang bentar lagi mau aku nikahin, malah direbut sama si Chen Qiu. Cok licik sialan itu. Bukannya bocah tengik itu udah bilang. Soal standarnya, makin tinggi makin dia suka. Bakal aku kasih pelajaran dia, biar dia sadar diri. Halah, emang sehebat apa sih dia? Mantan pacarku itu kekayaannya ratusan miliar loh. Sehebat-hebatnya dia, apa bisa ngalahin mantanku? Wah, itu kan Xiaomi Su7. Sumpah, keren banget. Kalau udah gede, aku juga mau beli mobil ini. Keren abis. Mobil ini cakep bener. Bisa sukses aja udah syukur. Pak, anakmu itu bisa dapat istri aja udah untung banget. Pak Chen, itu beneran anakmu? Yah, Pak Tua, sini buruan, bantuin angkat barang nih. Hahaha, ayah, nanti malam kita minum santai yuk. Wah, maotai nih. Nah, bukannya kamu bilang kemarin baru aja dipecat dari kerjaanmu? Itu namanya berkah di balik musibah. Ya, habis berhenti kerja, aku malah ketemu sama orang dia ngajak aku jalanin bisnis bareng. Mantap, kan? Ayah pernah bilang HP lamanya sering lag kalau buat nonton video. Kan, makanya, aku sengaja beliin HP baru ini buat ayah. Hahaha, ya ampun. Ini kan HP lipat 3 itu. Dulu ayah cuma pernah lihat di video doang. Bikin ayah bangga aja nih. Hahaha, anakmu ini memang hebat. Bikin bangga aja. HP begini kan biasanya cuma dipakai sama bos besar Bromzet puluhan miliar. Loh, berarti aku bosnya dong. Sekarang aku juga udah jadi bos besar dong. Hahaha. Lihat tuh gayanya sombong banget. Sini, Bu. Loh, bukannya perhiasan emas ini sengaja disiapin buat calon istri nanti? Kok gitu? Buat apa kasih ke dia? Siapa bilang perhiasan emas ini harus dikasih buat menantu? Ibu kan perempuan yang paling aku sayang di dunia ini. Ini semua hasil keringatku buat ibu. Sini, aku pakaikannya. Ya ampun. Anak ibu berbakti banget. Anak kita bener-bener udah sukses. Pak, udah sukses? Ngasih perhiasan emas sama HP buat cewek kencangnya itu. Paling dia ngerasa cewek itu gak pantas dapat barang semahal ini. Tapi setiap sen uang yang dipakai untuk orang tua, mereka pasti. Kita harus berbakti pada mereka.
Wah, ibu benar-benar beruntung. Ya, Xiao Qiu itu anak yang sangat berbakti. Pak Chen, bapak sungguh membesarkan putra yang luar biasa. Enggak kayak anakku di rumah, tahunya cuma minta uang terus. Benar-benar bikin iri saja. Ya, bikin iri. Dia belum menikah, kan? Xiao Meiku itu teman SMPMU. Loh, sekarang dia jadi perawat di rumah sakit kabupaten. Masih lajang, dan pintar banget merawat orang. Loh, keponakanku juga lumayan. Loh, dia ngajar di SD. Permisi, minggir. Emangnya keponakanku butuh dikenalkan oleh kalian? Loh, adik ipar, kok kamu kesini juga? Kan aku dengar-dengar Xiao Qiu sekarang sudah sukses. Hahaha, keponakanku, Hiting sekarang jadi manajer di bank kota. Loh, dia juga masih lajang. Jadi aku pikir, kalian berdua bisa saling kenal. Bukankah ini perjodohan yang sangat serasi? Aku dengar-dengar, standarnya dia itu tinggi banget. Beberapa waktu yang lalu, sepertinya dia hampir saja menikah dengan bos besar di kota. Terus kenapa? Keponakanku ini kan tampan dan juga sangat hebat. Jauh lebih hebat daripada bos besar di kota itu. Nah, pernikahan itu kan urusan seumur hidup. Kalau mau mencari pendamping, carilah yang paling baik. Soal dia suka atau tidak sama kita, itu urusan belakangan. Tapi kalau ada wanita yang baik, kalian harus ketemuan dulu. HMPH. Wanita baik apanya? Aku malah dengar, waktu di kota dia itu jadi wanita simpanannya bos besar. Dia dilabrak sama istri sahnya, makanya dia pulang kampung dan jadi manajer bank. Wanita macam itu cuma besar kepala saja. Huang, kamu ini mau menjerumuskan Xiao Qiu. Ya, jaga mulutmu. Ya, berani-beraninya, kulaporkan kau atas pencemaran nama baik. Xiao Qiu, kita ini kan satu keluarga. Mana mungkin tante mau menjerumuskanmu? Aku percaya kok sama tante. Tante, daripada nunda-nunda hari lain, mending kita ketemuan hari ini saja. Gimana? Aduh, iya. Aku hubungi dia sekarang. Pesan tempat di restoran terbaik di kota. Cih. Beli mobil rongsokan, bawa rokok sama minuman murah, terus ngemis-ngemis minta diakuin. Hari ini, biar kutunjukkan apa itu yang namanya beda level. Beda level? Ya, memangnya kau punya sistem raja pengabul permohonan segala? Jangan-jangan kau sendiri yang gak berani tanya. Astaga, sejam ini saja aku sudah minum 5 gelas air, bolak-balik toilet sampai 10 kali. Kok dia belum datang juga? Sih, ini nggak ada hubungannya sama ginjal mah. Ya, serius deh. Ini perempuan bisa diandalkan nggak? Sih, makanannya sudah aku pesan. Semuanya sudah siap, dan aku cuma disuruh nunggu di sini. Nunggu kosong selama 1 jam penuh. Minum air dulu. Deh, aku. Baru segitu saja sudah nggak sabaran. Ya ampun, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kelihatannya kaku semua. Bibi, orang macam apa sih yang dikenalkan padaku ini? Kalau bukan karena menghargai bibiku, laki-laki level rendahan sepertimu ini, nggak sudi aku menemuinya. Cuma buang-buang waktu saja. Maksud Nonahi, aku tidak memenuhi standar Anda. Biar ku beritahu, ya, mantanku itu tinggal di villa seluas 400 meter persegi di pusat kota. Kemana-mana naik mobil Eropa seharga jutaan yuan. Kalau mobil Xiaomi MU yang parkir di depan itu, maaf saja, ya, aku tidak pernah naik mobil sistem Android. Jadi, kriteria pasangan Nonahi, apakah harus setara dengan mantan pacar Anda? Ya, nggak sampai segitunya juga. Sih, lagi pula, aku ini bukan perempuan matre. Tapi, setidaknya harus rela keluar uang untukku. Buat apa juga aku ngomong begini sama kamu? Laki-laki yang cuma bisa bawa mobil Android sepertimu, memangnya sanggup memenuhinya? Oh, meskipun aku nggak sanggup memenuhinya, tapi itu nggak menghalangimu untuk jadi kakak iparku, kan? Coba sebutkan saja syarat-syarat Anda. Kebetulan, aku kenal beberapa orang yang bisa memenuhi standarmu itu. Bos-bos besar. Wah, kamu ternyata sadar diri juga ya? Hahaha, gini deh. Karena sikapmu lumayan bagus, aku bakal kasih tahu kamu. Kita harus tinggal di villa seluas 400 meter persegi di pusat kota loh. Ya, bro, akhirnya datang juga. Hahaha. Pertama-tama, rumah yang bakal aku tempatin wajib villa di pusat kota. Setidaknya itu bukan masalah, kan? Halo, bos, apa? Dikasih gratis lagi. Ini kan villa termewah dan paling mahal yang kita punya. Nilainya 20 juta yuan loh. Tapi... baik, saya mengerti. Saya pasti akan menyerahkan kunci mobilnya secara langsung. Terus, harus ada mobil mewah seharga jutaan yuan. Pokoknya harus BBA atau Porsche. Semuanya, ayo cepat bersiap-siap. Mobil Maybach S680 tipe tertinggi ini harus sudah sampai dalam waktu 5 menit. Ke lokasi yang diminta oleh Tuan Chen Qiu. Nah, kalau soal uang mahar, berapa ya? Kasih aja simbolis 888.000. Gimana? 888.000. Kenapa kamu malah menghela napas? Nonahi, kamu benar-benar meremehkanku. Ya, orang lain aja biasanya minta 188.000 atau 288.000. Wanita cantik yang tiada duanya seperti kamu ini. Kok mintanya cuma sedikit banget? Boleh juga. Selera kamu lumayan bagus. Tapi ya, kan aku udah bilang tadi, aku ini bukan wanita yang gila harta. Yang aku pedulikan itu cuma sikap dan kemampuan finansial kamu. Walaupun uang maharnya cuma 888.000. Tapi kalau mau nikahin aku, pihak pria setidaknya harus punya kekayaan bersih. 5 juta.
Cuma 5 juta. Kalau standar kamu cuma segitu, mending aku pamit undur diri deh. Loh, tunggu dulu. Maksudnya dia apa sih? Emangnya 5 juta masih kurang? Oke. Rekening Anda yang berakhiran 6389 menerima transfer dana sebesar 50 juta yuan. 50 juta. Tante benar-benar sayang padaku. Ya, sampai mengenalkanku pada pria luar biasa begini. Kaya? Kali ini aku benar-benar kaya mendadak. Hahaha. Maybach keluaran terbaru. 5 tenaga penjual mengantarkan mobilnya bersamaan. Hari ini restoran kita kedatangan orang. Hebat macam apa sih? Bapak Chen Qiu, selamat. Anda telah menjadi pemilik Mercedes Maybach yang terhormat. Kenapa malah dia? Bapak Chen, maaf membuat Anda menunggu lama. Ini adalah kunci villa Anda, dan ini adalah dokumen hak miliknya. Ini adalah tim yang disediakan pihak manajemen untuk Anda, terdiri dari kepala pelayan pribadi dan para asisten rumah tangga. Mereka akan bertanggung jawab atas perawatan harian villa, serta segala kebutuhan sehari-hari Anda. Villa. Pelayan pribadi. Ban kami. Hari ini melayani seseorang yang dalam sehari menyetor 50 juta. Sebagai nasabah VIP kelas atas, kami datang jauh-jauh ke sini, khusus untuk memberikan Bapak Chen penghormatan tertinggi dari kami. Direktur Chen, bagaimana Anda bisa ada di sini? Hahaha, Bapak Chen, ini adalah satu-satunya kartu emas eksklusif di bank kami, sebagai lambang penghormatan tertinggi dari bank kami. Mohon Anda. Kartu emas eksklusif ini melambangkan standar tertinggi bank kami. Mohon Anda berkenan menerimanya. Hahaha. Kartu emas eksklusif, Maybach, villa mewah, dan tim pelayan pribadi. Tidak kusangka di kota kecil ini, benar-benar ada pria yang memenuhi standarku. Hahaha, Bapak Chen, Anda adalah nasabah eksklusif kami. Bank kami akan menyediakan manajer pribadi khusus untuk Anda. Perkenalkan, ini Ren Yang, manajer nasabah terbaik di cabang kami. Mulai sekarang, dia yang akan secara khusus melayani Anda. Halo, Bapak Chen. Waktu pun berlalu. Adik manis, mau main keluar sama kakak? Ya. Hahaha. Permisi. Kamu siapa? Terus, soal yang ini gimana cara ngerjainnya? Ya. Makasih ya, buat yang kemarin. Terima kasih, ya. Enak banget. Dek, cowok manapun yang bisa nikahin kamu nanti, dia pasti bakal bahagia seumur hidup. Kak, udah selarut ini kok belum pulang. Lagi ngapain sih? Shen Mian. Bener-bener nggak nyangka kita bakal ketemu di sini. Nggak nyangka banget bisa ketemu di sini. Direktur Sao, biar saya saja yang jadi manajer pribadinya Pak Chen. Saya dan Pak Chen ini teman. Tadi kami juga baru saja makan bareng. Pasti bakal lebih gampang kalau saya yang mengurusnya. Teman, baiklah kalau begitu. Kalau saya, dengan Nona Liu ini, justru sudah lumayan akrab. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu reuninya Pak Chen. Ayo semuanya bubar, jangan mengganggu di sini. Ayo, pergi. Bocah sialan, awas saja kau. Ya, benar-benar gak nyangka ya, setelah bertahun-tahun gak ketemu, sekarang kamu sudah jadi bos besar. Ini kan cuma lagi beruntung saja. Kamu sendiri juga hebat, loh, kerja di bank, sampai bisa jadi manajer pribadi begini. Hahaha. Aku ini cuma karyawan biasa, gak kayak kamu. Tuh, sudah sukses. Tapi sama sekali gak ngabarin teman lama. Aku juga baru saja pulang. Kok, baru juga sampai. Ibuku sudah langsung mengatur kencan buta buatku. Kencan buta? Ya. Gak jadi, sih. Kalau kamu gimana? Aku dari dulu sibuk kerja terus, jadi nggak ada waktu buat pacaran.
Ini sudah lumayan malam. Gimana kalau aku antar kamu pulang duluan? Nggak usah. Anda kan sekarang klien besar saya. Mana enak saya minta diantar sama Anda. Kita ini kan teman lama. Nggak usah bawa-bawa soal klien segala. Kalau kamu masih terus-terusan sungkan begini sama aku, sudahlah, Nona Ren. Coba pikir, kamu itu cantik dan pekerja keras. Pulang malam-malam sendirian begini, gampang banget digangguin preman. Loh, kamu mau nggak? Aku jadi kesatria pelindungmu malam ini. Dia masih ingat rupanya. Ayo, cepat jalan. Anaknya keluarga Chen sudah pulang kampung. Loh, Kak Chen Qiu sudah pulang. Dia sekarang sukses besar. Bawa mobil mewah. Beliin gelang emas buat orang tuanya. Beli HP baru. Beli arak mahal. Sampai-sampai semua orang di desa ini pada rebutan mau jodohin dia. Waktu kecil, kamu sama kakakmu kan sering banget main bareng dia, kan? Kak Chen Qiu, kamu baik banget. Deh, dasar anak kecil. Nggak usah ngomongin soal nikah-nikahan segala sama aku. Udah, pegangan yang kencang, kita pulang. Hahaha. Nanti tunggu kakakmu pulang. Ya, bantu ibu bujuk kakakmu. Umurnya tuh udah nggak muda lagi. Sudah waktunya dia menikah. Nanti, kalian ajak saja si Chen Qiu keluar buat makan bareng. Pria sebaik dia jangan sampai keduluan direbut orang lain. Ya ampun, Bu. Wah, itu kan mobil Mercy. Bos besar mana yang antar kakak pulang ini? Bu, itu kakak. Bu, itu kakak. Sini masuk. Ya ampun, anak sulung kita memang paling hebat. Ya, sampai diantar pulang sama bos yang bawa mobil Mercy. Bos ini jauh lebih sukses dari si Chen Qiu. Dong, Ran, umurmu juga sudah nggak muda lagi. Gimana kalau kamu saja yang nikah sama Chen Qiu? Lagi pula, kita kan sudah tahu jelas asal-usul keluarganya. Aku. Ming, kalau begitu, aku pamit dulu. Tante, nggak apa-apa. Aku pamit pulang dulu. Kak Chen Chun Qiu. Haha. Ibu, Ran, udaranya dingin begini, ngapain kalian pada berdiri di luar? Boleh juga kamu, Ren Min, gerak cepat juga. Ya, Chun Qiu sampai bawa mobil Mercy buat nganterin kamu pulang langsung. Aduh, kenapa orangnya nggak diajak masuk dulu? Hahaha, kakak. Ya ampun, kalian itu salah paham. Chen Qiu itu sekarang nasabahku. Aku ini manajer perbankan pribadinya. Hari ini cuma urusan serah terima pekerjaan biasa. Manajer pribadi. Bukannya di bank tempatmu kerja itu cuma nasabah kelas atas dengan tabungan di atas 10 juta yuan yang baru bisa dapat fasilitas manajer pribadi. Berarti, Chen Qiu itu nabung di bank kamu sampai 10 juta yuan. Lebih dari itu. Jauh lebih banyak. Ya ampun, Gusti. Mata ibu benar-benar terbuka sekarang. Aduh Min, ini tuh anugerah dari surga buat kamu. Laki-laki tajir idaman ini harus kamu taklukkan demi ibu. Gimana pun caranya, jangan sampai dia direbut orang lain. Kamu ngerti, kan? Ibu ngomong apa? Dia itu cuma nasabahku. Lagian, lihat dong status dia sekarang kayak apa. Terus bandingkan sama statusku. Aku ini cuma itik buruk rupa. Mana mungkin dia bakal naksir aku. Ngawur kamu. Pria sukses dan karirnya mapan begitu. Yang paling penting, kalian itu teman lama. Sudah tahu luar dalamnya. Laki-laki sesempurna itu. Kalau umurku 10 tahun lebih muda, aku pasti ikutan rebutan sama kamu. Sampah. Kak, kalau kakak memang gak ada perasaan sama Kak Chen Qiu, biar aku aja yang ngejar dia. Laki-laki sempurna itu masa dilewatkan begitu aja. Aku gak akan membiarkan dia direbut orang lain. Omongan kita waktu kecil dulu gak pernah aku lupakan. Ruan juga suka sama dia. Dia itu terlalu lembek. Kerjaannya cuma jaga image terus. Nggak mau bersaing dan nggak mau merebut. Laki-laki baik itu nanti keburu diserobot orang lain. Asal kamu tahu saja, ya, kalau sampai suatu hari Chen Qiu jadi adik iparmu, aku yakin kamu pasti bakal nangis kejar. Hahaha. Aduh, anak kita si Xiao Qiu ini juga ya. Hambur-hambur uang saja. Coba perhatikan hidangan di meja ini. Jauh lebih mewah dari hajatan nikah keluarga Pak Wang di ujung desa kita. Bahkan ukurannya jauh lebih besar. Benar-benar lebih besar loh. Ini, Jen. Punya anak laki-laki yang begitu berbakti. Itu benar-benar anugerah yang luar biasa besar. Ya kan? Barang canggih begini. Ya, memang enak banget dipakainya. Coba lihat. Kalau dilipat masuk ke saku, praktis banget kan? Nah, begitu dibuka. Coba perhatikan. Layarnya besar banget. Buat nonton film saja nggak masalah.
Hahaha. Ah, bukan apa-apa. Hahaha. Aku cuma mau mencoba hadiah dari anakku. HP lipat 3 ini. Loh, sinyalnya bagus atau enggak? Coba perhatikan. Jernih banget. Kan, nanti kita ngobrol lagi ya. Hahaha. Pak Chen, HP kamu ini satu-satunya yang ada di desa kita. Loh, anakmu benar-benar hebat dan sukses. Betul itu? Kalian berdua suami istri akhirnya memetik hasil jerih payah. Membesarkan anak yang sukses sekaligus berbakti. Luar biasa. Sudah, jangan mainan HP terus. Sini-sini. Coba lihat ini. Anak gadisku. Kalau disandingkan dengan Xiao Qiu Enyu itu, pasangan yang sangat serasi. Coba kamu lihat. Duh, aku nggak bisa lihat dengan jelas. Layarnya terlalu kecil. Kirim saja ke HP lipat 3ku ini. Hahaha. Oke, sudah terkirim. Coba lihat. Wah, coba lihat. Jernih banget kan? Bagaimana? Hahaha. Anak gadis ini manis dan segar banget ya. Hahaha. Kapan-kapan kalau anakku pulang, bakal bicarakan hal ini sama dia. Biar dia kenalan dulu saja. Oke. Ah, jangan sungkan-sungkan. Pak Chen, coba lihat. Foto keponakanku sudah kukirim ke HP MU. Loh, coba lihat. Lihat deh, kamu ini ya, dasar pak tua. Ngapain sih repot-repot jadi biro jodoh segala? Anak kita kan sekarang lagi masa-masa kencan buta, kan? Ya kan belum ada yang pasti. Apa salahnya lihat-lihat kandidat lain dulu? Apalagi dengan kondisi anak kita yang sukses sekarang. Kita harus pilihkan menantu yang paling sempurna untuknya. Benar juga. Sih, anak kita sekarang itu hebat banget. Gadis mana coba yang nggak mau sama dia? Itu sudah pasti. Hahaha. Nak. Ya ampun. Mobil ini kayaknya bukan mobil yang dibawa anak kita tempo hari. Deh, wah, anak siapa ini? Si bocah rupanya sudah sukses besar. Ya, bawa mobil mewah pulang kampung buat pamer. Nih. Anakku memang mewarisi karismaku zaman dulu. Hahaha. Hei, nak. Soal mobil ini. Kalau ku bilang ini juga hadiah dari orang, Bapak pasti nggak percaya. Dikasih lagi. Kak Chen, kamu ini sebenarnya kerja apa? Sih, kok bisa banyak bos besar pada antre ngasih kamu mobil begini? Wah, ini sih beneran hoki nomplok luar biasa. Aduh, sudah. Kalian ini ribut saja. Hari juga sudah mulai gelap. Ayo semuanya, bubar ya. Lah, ini baru jam berapa? Kakak ipar, kapan-kapan mampir minum lagi ya semuanya. Hahaha, iya, hati-hati di jalannya. Hati-hati. Bapak tanya padamu, nah kamu ini sebenarnya kerja apa di luar sana? Mobil ini, belum lagi barang-barang mewah yang kemarin. Kamu ini jangan-jangan terlibat urusan kriminal dan melanggar hukum. Ya. Aduh, Bapak mikir apa sih? Masa sama karakter anak sendiri Bapak nggak percaya? Mobil itu punya bosku. Dia kebetulan lagi pergi keluar negeri lumayan lama. Saya tahu mobilnya cuma dipinjamkan. Jadi dipinjamkan ke aku deh. Hahaha. Kalau aku bilang ke dia, aku bukan cuma punya mobil, tapi juga ada simpanan 50 juta di rekening. Ditambah lagi punya villa mewah atas namaku. Bakal langsung pingsan dan butuh dipanggilin ambulans nggak ya? Syukurlah kalau begitu. Syukurlah. Aduh, nah gimana kencan buta kamu tadi? Nggak usah dibahas deh. Cewek itu bener-bener cewek matre. Baru kamu udah minta rumah di pusat kota. Villa pribadi, plus mahar uang tunai 1 juta. Belum lagi minta syarat kekayaan 50 juta. Ini sih bukan kencan buta namanya. Ini jelas-jelas jadiin Xiao Qiu kita. Kayak mesin ATM berjalan. Nggak bisa dibiarin ini. Kalau memang nggak cocok, ya udah, lupain aja. Nah, kamu lihat nih, ini jarang-jarang loh. Cewek yang auranya elegan dan pekerjaannya stabil. Dia kerja di dinas pariwisata loh. Coba lihat, orangnya baik dan cantik banget kan. Kamu temuin dia gih. Gadis ini kelihatannya enak dipandang. Aura terpelajarnya jauh lebih mending daripada si Hi itu. Ya udah, atur aja deh terserah kalian. Hage, moga aja wanita yang satu ini punya standar yang agak tinggian dikit. Haha. Maaf ya. Pasti nunggu lama ya, Nona Shi. Nggak apa-apa, Tuan Chen. Saya juga baru sampai. Saya sudah riset menu andalan di restoran ini, dan kebetulan sudah pesan beberapa makanan. Saya saranin Anda cobain daging sapi muda masak perlahan, sama tumis sayurannya. Wah, gila kontrol banget nih cewek. Oke, hahaha, Tuan Chen. Saya ini tipe orang yang gak suka basa-basi. Ayah saya tuh muji-muji Anda setinggi langit. Katanya Anda ini pengusaha sukses yang merintis semuanya dari nol. Tapi pas saya perhatiin gaya Anda, kok malah lebih mirip anak sultan yang cuma tahu nikmatin hidup. Ya, maaf kalau saya agak lancang. Sebenarnya Anda ini bisnis di bidang apa sih? Oh, keuangan. Punya pendapat tentang industri keuangan. Industri keuangan memang sangat menguntungkan. Tapi menurut saya, semakin hebat seorang ahli keuangan, semakin jago mereka meraup untung tanpa modal. Mereka seringkali sangat lihai memeras keringat dari industri real, hanya demi memperkaya diri sendiri. Jadi, menurut saya, kontribusi nyata dari sistem seperti ini
dan sumbangsi jangka panjangnya bagi masyarakat masih sangat patut dipertanyakan. Oh, begitu. Kalau begitu, Nona Xiao, pasangan ideal Anda berharap dia. Oh, jadi Nona Xiao, kriteria pasangan ideal Anda itu orang yang bekerja di bidang apa? Tuan Chen, apa Anda pernah dengar tentang proyek baru di kota kita baru-baru ini, yaitu proyek Taman Budaya Qianzheng? Belum tahu? Ya, hahaha, sudah kuduga. Di mata orang keuangan seperti Anda, isinya cuma untung dan rugi. Kalau proyek Taman Budaya ini sampai terwujud, bukan cuma bisa mengangkat nilai budaya lokal, tapi juga mendongkrak sektor desain, pariwisata kreatif, kuliner, dan membuka rantai industri baru. Nilai budaya yang dibawanya untuk masyarakat adalah sesuatu yang kalian, para pengejar keuntungan modal, tidak akan pernah bisa saingi dengan trik finansial apapun. Ah, saya mengerti sekarang, Nona Xiao. Anda rupanya mengagumi orang yang bekerja nyata, mengabdi pada masyarakat, dan pekerja keras yang menciptakan nilai jangka panjang. Ya, hebat. Saya benar-benar salut. Terima kasih atas pengertiannya, Tuan Chen. Kalau Anda tertarik dengan proyek Taman Budaya ini, saya sarankan Anda masuk sebagai investor strategis di proyek ini. Barulah itu namanya investasi yang sungguh bermakna. Wanita ini sebenarnya niat kencan buta atau cari modal sih? Oh, jadi kesini buat cari investor. Ya, target kencan buta terdeteksi. Kebutuhan utama Xiao Shu Zhuang harus bisa mendapatkan proposal perencanaan lengkap Taman Industri Budaya Qianzheng dan Grup Industri Budaya Qianzheng berupa 40% sahamnya. Sebelumnya dia adalah pemegang saham mayoritas di grup tersebut. Aduh. Maaf, ya, sini, saya lihat dulu. Sini. Nggak usah. Biar saya sendiri saja. Minum air saja sampai tersedak begitu. Tuan Chen, kondisi fisik Anda ini kurang bugar, ya. Saya biasanya terlalu sibuk bekerja, jadi memang kurang memperhatikan kebugaran tubuh. Tapi Anda tenang saja, Nona Xiao. Tadi Anda bilang budaya. Budaya apa? Taman Industri Budaya Qianzheng. Ah, iya, Taman Industri Budaya Qianzheng itu sudah saya urus. Kita bicarakan itu nanti saja. Oh, lalu selain urusan pekerjaan, Anda punya persyaratan lain? Tidak, tentu saja. Pertama, kesehatan itu modal utama. Kalau pasanganku sampai jatuh sakit, itu namanya tidak bertanggung jawab pada keluarga dan pekerjaan. Kedua, demi kebahagiaan pernikahan. Kebutuhanku untuk urusan suami istri cukup tinggi. Melihat Tuan Chen yang kelihatan lemah begini, sepertinya akan sulit memuaskan kebutuhanku. Kencan buta ini kita akhiri saja sampai di sini. Ini kartu nama saya. Kalau Anda tertarik berinvestasi di proyek Taman Industri dan memang benar-benar serius, bisa hubungi saya kapan saja. Saya permisi. Memulai proses. Mulai memperkuat. Peningkatan fisik sedang berlangsung. 40, 65, 80, 90. Tuan Chen, Anda tidak apa-apa. Wajahnya pucat sekali. Jangan-jangan ayahnya kambuh. Pelayan, tolong. Kejangnya parah sekali. Cepat panggil ambulans. Astaga. Nona Xiao, apa kamu sudah puas denganku sekarang? Xiang Xiaojie, apa kamu sangat terkejut sekarang? Kenapa kamu diam saja? Selain tubuh kekarku ini, apa kamu punya permintaan lain lagi padaku? Oh, aku, tunggu sebentar, masih ada rapat darurat yang harus kurus. Aku pergi dulu. Hei, naik sedikit, naik. Hei, apa dia baru saja menggodaku? Benar-benar pria yang gampangan. Kenapa jantungku berdebar kencang sekali? Aku pasti sudah gila. Ini bukan karena aku suka. Ini, aduh, gawat. Halo, Pak, pria keriting yang kayak om-om itu udah kabur ketakutan gara-gara aku. Buruan atur kencan buta lagi buatku. Ya, wah, Cho ganteng. Kamu kekar banget sih. Boleh kenalan? Enggak? Maaf. B. Nggak nyangka dia bisa berubah jadi cowok sekekar ini. Aura maskulinnya benar-benar menggoda. Ya ampun.
Kalian ini siapa? Saya adalah manajer umum dari Grup Industri Budaya Qiancheng. Nama saya Zhang Mingyuan. Kami baru saja menerima pemberitahuan bahwa telah terjadi perubahan besar pada saham perusahaan. Anda kini telah menjadi pemegang saham terbesar, sekaligus direktur utama kami. Karena itulah, saya khusus datang kemari untuk menjemput Anda, sekaligus melaporkan urusan pekerjaan. Tuan muda akhirnya tiba juga. Dengan adanya direktur utama seperti Anda, sekarang villa besar saya tidak perlu disembunyikan lagi. Kerja kalian lumayan cepat juga. Ya, Pak Chen terlalu memuji. Hahaha, begitu dapat kabar, kami langsung bergegas kemari. Mari, silakan lewat sini. Kita kembali ke perusahaan dulu. Baiklah, kalau begitu, antar aku keliling untuk melihat-lihat. Silakan lewat sini, Pak Chen. Oh, ya, Pak Chen. Saya mau permisi ke toilet sebentar. Pak Chen, biar saya antar. Tidak usah. Biar saya sendiri. Sedang dibersihkan. Jangan. Tolong, jangan. Lepaskan. Kok ada suara perempuan dari toilet pria? Ya. Wah, liar banget mainnya. Lepaskan aku. Lepaskan. Suara ini kok familiar banget. Ya, 2 juta itu bisa ditransfer jadi 2.000 yuan saja. Loh. Kalau kau menurut malam-malam begini, dalam setahun, kau bisa dapat tambahan utuh 24.000. Loh, bisa beli macam-macam. Kan? Aku tidak mau. Aku tidak butuh uangmu. Kak Chen Qiu, kau baik sekali. Nanti kalau sudah besar, aku mau jadi istrimu. Haha. Hahaha. Hahaha. Tolong, adakah orang di luar? Tolong aku. Ahahaha. Teriaklah sesukamu. Semakin keras kau teriak, aku malah makin bergairah. Di lantai ini, semuanya adalah anak buahku. Biar saja mereka semua tahu kalau aku sedang membersihkanmu di sini. Hahaha. Aku jamin, besok kau langsung naik jabatan dan gajimu kutambah. Sini kau, sayang. Tolong aku. Siapa kau? Bangsa, berani-beraninya cari mati. Ya, anak baru kau. Ya, tidak tahu aturan. Kau buta. Tidak lihat papanya di luar. Keluar sana. Keparat. Kak Chen Qiu. Ini kakak. Sudah tidak apa-apa. Ran, jangan takut. Kakak ada di sini. Habis kau, keparat. Aku bukan cuma akan memecatmu, tapi aku akan pastikan kau tidak bisa cari kerja di seluruh wilayah Gannan ini. Bajingan, semuanya cepat ke sini. Ke toilet pria, cepat. NR. Baguslah kalau begitu. Sekalian aku mau mengetes otot yang baru kulatih ini. Otot pajangan atau bukan? Kak, kamu nggak akan bisa mengalahkan mereka. Tenang saja, mulai hari ini, nggak akan ada lagi yang berani menindasmu. Halah, sok jagoan banget sih lo. Awas, Kak Chun Qiu. Cih. Sial, tanganku patah. Dia cuma sendirian, serang bareng-bareng. Kalau ada apa-apa, gue yang tanggung. Hajar, Kak. Tetap di situ, jangan kemana-mana. Sejak kapan Kak Chun Qiu jadi seganas ini? Dasar sampah kalian semua. Panggil orang lagi. Cepat panggil bantuan. Dasar nggak berguna. Cepat panggil yang lain kemari. Cepat, buruan. Kenapa semua karyawan pada lari ke toilet? Masa pada diare berjamaah? Pak Zhang dan Pak Chen sudah masuk ke dalam lumayan lama, tapi mereka belum keluar juga. Jangan-jangan terjadi sesuatu di dalam sana. Nggak bisa dibiarkan. Aku harus pergi mengeceknya. Bos, tahan dia sebentar, biar aku yang urus sisanya. Hei, lepasin. Kia. Kak Chun Qiu. Kak Chun Qiu. Hahaha. Kak Chun Qiu, tolong. Diam. Jangan banyak tingkah, ya.
Kalau kamu nggak mau cowokmu itu mati atau dibikin cacat, mending kamu nurut saja sama gue. Hari ini, biarpun malaikat maut yang datang, gue bakal tetap bersenang-senang. Hahaha. Guru. Sialan. Gila, apa dia ini masih manusia? Ya ampun. Aduh, ampun. Sebenarnya, siapa kau ini? Monster. Kau itu monster. Jangan mendekat. Jago berantem bukan ada gunanya. Tahu, di masyarakat ini, yang berkuasa itu yang punya status, punya backingan. Ya, tim legal perusahaan kita itu, yang paling hebat di Ganan. Dasar kau, entah dari mana asalnya, gembel sialan. Coba saja pukul aku. Bakal ku bikin kau membusuk di penjara. Anjing gila, tanganku patah. Kalau kau tidak bayar 500.000, bakal ku bikin kau cacat seumur hidup. Beraninya kau patahkan kakiku. Lihat saja nanti, ku balas kau. Kau mau bikin siapa membusuk di penjara? Hah? Pak Zhang, akhirnya Bapak datang juga. Anjing gila ini. Dia menerobos masuk perusahaan dan bikin rusuh. Bapak lihat, dia melukai begitu banyak karyawan kita. Ah, Pak Zhang, kok Bapak? Cepat lapor polisi, tangkap dia. Presdir Chen. Maafkan bawahan ini datang terlambat, sampai membuat Bapak terkejut. Tolong hukum saya. Presdir Chen. Pak Zhang, Bapak bilang beliau ini Presdir Chen. Beliau adalah pemegang saham terbesar kita yang baru. Dasar keparat kau, di hadapan Presdir Chen. Masih tidak mau cepat berlutut dan minta maaf. Kau cari mati? Ya, jangan bawa-bawa perusahaan. Presdir Chen. Saya salah? Mata anjing saya ini memang buta tidak mengenali Bapak. Saya pantas mati. Mohon kebesaran hati Bapak. Ampuni nyawa anjing saya ini. Saya janji, saya bersumpah. Mulai hari ini, kami akan jadi anjing Bapak yang paling setia. Bapak suruh kami ke timur, kami tidak akan ke barat. Bapak suruh kami gigit siapa? Akan kami gigit dia. Kami bersujud. Kami salah. Ampuni kami. Saya tidak. Saya. Sekarang sudah jinak. Ya. Padahal aku lebih suka gayamu yang belagu dan kurang ajar tadi. Loh, bukannya kau bilang, tim legal perusahaan kita paling hebat. Mau bikin aku membusuk di penjara. Mana saya berani. Pak, kebetulan, aku memang ingin menguji seberapa hebat kinerja Departemen Hukum kita. Jadi, kita jadikan kau dan gerombolanmu ini sebagai kelinci percobaannya. Pak Zhang, selama orang ini menjabat, dia menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencoba melecehkan bawahan wanita, membentuk geng di dalam perusahaan. Dan bahkan menyuruh menghasut beberapa karyawan untuk mengeroyokku, serta memukulku. Tindakannya ini sangat merusak keamanan dan citra perusahaan. Catat semua kejahatannya satu persatu. Jangan sampai ada yang terlewat. Suruh Departemen Hukum dan Departemen Pengawas segera turun tangan. Lakukan investigasi gabungan dan kumpulkan semua buktinya. Tuntut siapapun yang harus dituntut. Semua orang yang terlibat, jangan sampai ada yang lolos. Baik. Pak Chen, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong ampuni saya kali ini saja. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Pak Chen, kami salah. Kami tidak akan berani lagi. Ini semua salahnya. Simpan saja alasanmu itu untuk hakim nanti. Sekarang sudah aman? Ya. Terima kasih. Ya, tadi aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tenang saja. Mulai sekarang selama ada aku, tidak akan ada satupun orang yang berani menindasmu. Kak Chun Kyu, aku benar-benar tidak menyangka. Sekarang kamu sudah jadi direktur utama di perusahaan sebesar ini. Padahal aku masih berjuang untuk jadi karyawan tetap. Kamu sudah berada di posisi yang begitu tinggi. Bertahun-tahun tidak bertemu. Badanmu juga jadi lebih kekar. Lama tidak bertemu, kamu benar-benar jadi jauh lebih kuat. Aku memang rutin olahraga setiap hari. Kebetulan kita sudah saling kenal, dan aku sangat mempercayaimu. Mulai sekarang, kamu jadilah sekretarisku. Bantu aku mengurus pekerjaan sehari-hari. Hah? Sekretaris direktur utama. Astaga. Ya Tuhan, Kak Chun Kyu langsung menjadikanku sekretaris pribadinya. Ini sih benar-benar naik jabatan jalur kilat. Apa dia perhatian begini karena ini aku? Apa jangan-jangan dia? Kamu melamunkan apa sih? Ada masalah? Ya, enggak kok.
Ini pertama kalinya aku kerja begini. Aku takut nggak becus. Nggak apa-apa. Belajarnya pelan-pelan saja. Aku juga baru pertama kali jadi direktur kok. Kamu ke bagian HRD dulu sana. Urus administrasinya. Buat urus penempatan kerjamu. Iya. Makasih banyak ya, Kak Chen Qiu. Aku pasti bakal kerja keras. Semangat. Halo Ranran. Kak Chen Qiu sekarang jadi bos besarku loh. Dan sekarang aku jadi sekretaris pribadinya. Chen Qiu jadi atasanmu. Bukannya kamu masih masa magang? Ya, ini gimana ceritanya sih? Coba jelasin yang benar. Aduh, udahan dulu ya. Aku lagi sibuk nih. Tutup dulu ya teleponnya. Nanti malam pas pulang, aku ceritain detailnya. Halo. Dasar anak nakal. Bisa-bisanya dia bikin penasaran begini. Gimana ceritanya Chen Qiu tiba-tiba jadi bosnya Ruan-Ruan. Malah langsung diangkat jadi sekretaris lagi. Anak itu kan dari dulu memang naksir sama Chen Qiu. Jangan-jangan dia nekat keluar dari pekerjaannya. Terus nekat ngatain perasaannya ke Chen Qiu. Enggak. Aku nggak boleh biarin dia gegabah. Halo, Chen Qiu. Kamu ada waktu buat ketemu nggak? Oke, kita ketemu di bawah ya. Kalian udah dengar gosipnya belum? Perusahaan kita tiba-tiba kedatangan direktur utama baru loh. Pemegang saham terbesar. Dia yang pegang kendali penuh sekarang. Namanya juga bos baru. Pasti langsung unjuk gigi. Tim legal dan pengawas aja sampai langsung turun tangan. Dengar-dengar sih. Manajer Wang dan kroni-kroninya itu. Semuanya diringkus habis. Palingan juga bentar lagi bakal ada yang masuk bui. Gila bener ya anak magang dari departemen pemasaran itu. Nah, itu dia. Pak direktur sampai ngamuk demi ngebelasin cantik. Bener-bener kayak pahlawan nyelamatin Tuan Putri. Habis diselamatin, malah langsung diangkat jadi sekretaris pribadinya. Coba kalian trik licik apa ya yang udah dipakai sama cewek itu? HMPH. Kerja tuh yang benar. Jangan malah cari jalan pintas. Tunggu aja. Cepat atau lambat pas kamu dicampakkan, baru tahu rasa kamu. Terkait proyek awal taman industri, siapa yang bertanggung jawab atas laporan analisis riset pasarnya? Saya yang bertanggung jawab, Pak. Manajer Zhang, bawa semua laporan datanya ke lantai paling atas. Ke ruangan Direktur Chen ya. Baik, Pak. Saya rapikan sekarang juga. Aku jadi penasaran, pengen lihat langsung. Seperti apa sih sosok CEO arogan yang rela mengamuk demi seorang wanita cantik itu? Mampus, jangan-jangan gara-gara buru-buru berangkat pagi ini, ketinggalan di atas meja komputer ya. Aduh, gimana nih? Ada apa? Coba cerita. Ada apa? Shuang-shuang, Hao Mantong. Aduh, draft taman budaya, flash disk proyek taman industri budaya punyaku ketinggalan di rumah. Ada tepat di atas mejaku, yang warnanya hitam. Ini menyangkut masa depan dan periuk nasiku. Hao Mantong sayangku, aku mohon, tolong bawakan ke sini ya. Nanti aku traktir makan enak deh. Iya, astaga, panik banget sih kamu. Aku antarkan ke sana sekarang ya. Lingkungannya lumayan bagus juga ya. Terima kasih kota ini, sudah memberikanku pekerjaan yang begitu bagus. Apalagi dengan tubuhku yang atletis dan berotot ini. Wanita hebat macam apa ya yang pantas bersanding denganku? Hahaha. Mbak, tolong bangun dong. Kamu menindihku sampai aku nggak bisa napas nih. Aduh, maaf banget. Kamu nggak apa-apa kan? Ayo kita bangun dulu. Aduh. Awe. Itu, sepatuku. Ya ampun, ganteng banget. Terus, badannya ini loh, waktu nggak sengaja nimpa tadi. Kerasa banget kekarnya. Dan pakaiannya aja, udah pasti dia cowok tajir melintir yang tampan. Bukan tipe om-om botak yang genit dan menjijikan. Ini baru yang namanya pangeran berkuda putih tulen, karismatik dan mapan. Beneran deh, capek-capek jadi kurir dadakan hari ini ternyata sepadan banget. Bang, lu nggak apa-apa kan? Wah, sepertinya bajumu juga robek. Nih. Wah, nggak apa-apa. Kok, tenang saja. Cuma bajunya yang sedikit robek dan lecet-lecet dikit. Kalau kamu nggak terluka, kan? Oh, aku juga nggak apa-apa. Kok untung saja tadi kamu menahanku, jadi nggak terlalu parah jatuhnya. Tapi sebaiknya kita tetap ke rumah sakit buat periksa. Deh, kita tukeran kontak WeChat saja. Yuk. Astaga, cewek secantik ini kalau ikut kencan buta, kira-kira syarat apa ya yang bakal dia minta dari pasangannya? Ngebayanginnya aja udah bikin deg-degan. Hahaha. Pantas saja wajahnya kayak nggak asing. Bukankah dia ini, selebgram sepeda yang terkenal banget di daerah sini? Katanya sih dia anak orang kaya, penggemarnya juga banyak banget. Aslinya ternyata jauh lebih cantik daripada yang di video. Hahaha. Halo cowok ganteng, kenapa ngeliatin aku terus? Maaf. Kamu selebgram itu, kan? Kebetulan banget. Nih, aku ini salah satu penggemarmu. Loh. Wah, Tuhan emang lagi berpihak padaku. Nih, kebetulan banget, ya, hahaha. Kalau gitu, mari kita kenalan dengan benar. Namaku Zhang Mantong. Aku harus panggil kamu apa?
Nih, panggil saja Chen Qiu. Aku kerja di gedung ini. Loh, Chen Qiu. Oh, Chen Qiu. Bajumu kan robek. Nih, pasti nggak nyaman kan kalau dipakai buat kerja. Gimana kalau begini saja? Di depan situ kan ada map Yanda. Anggap saja ini hadiah pertemuan dengan penggemar. Sekaligus sebagai permintaan maafku. Hei, Chen Qiu. Kok bajumu bisa sampai robek begitu? Kamu kenapa? Oh, tadi mbak cantik ini nggak sengaja nabrak aku pas lagi sepedaan. Tapi nggak apa-apa. Kok cuma lecet-lecet kecil aja. Nggak masalah. Kok? Maaf. Ya, aku udah nabrak pacarmu. Nona Zhang, soal baju tadi lupakan saja. Harganya nggak seberapa. Kok kebetulan aku masih ada urusan lain. Kami pergi dulu. Ya, Hang. Dadah. Oh, sepertinya hubungan mereka masih di tahap PDKT. Ternyata level wanita ini biasa-biasa saja. Lawan semacam ini paling. Sayangku. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Kamu benar-benar penyelamatku. Kalau saja tidak ada kamu, ya, hari ini aku pasti sudah disuruh angkat kaki dari sini. Tidak apa-apa. Lagi pula aku juga tidak datang sia-sia, kan? Naik My Batch, sudah pasti dia pria yang tampan dan tajir melintir. Kriterianya benar-benar sempurna. Paman pergi saja dulu. Ya. Aduh. Hari ini benar-benar bikin baju rusak. Ya. Ming Ming, kamu datang mencariku. Ada urusan apa? Apa ini soal adik perempuanmu? Si Rangran itu bicaranya tidak jelas di telepon. Aku takut dia bertindak gegabah, jadi aku datang untuk mengeceknya. Tapi aku sama sekali tidak menyangka. Ternyata kamu benar-benar jadi CEO dadakan di grup Taiji. Chen Qiu, ini semua hanya kebetulan belaka. Maaf. Pria sebaik dia tidak akan kuberikan pada orang lain. Aku belum lupa dengan ucapan kita waktu masih kecil dulu. Apalagi Chen Qiu yang sekarang semakin banyak dikelilingi gadis-gadis cantik. Kalau aku terus diam saja seperti dulu dan tidak melakukan apa-apa, aku benar-benar akan kehilangan kesempatan. Kamu ini sifatnya terlalu lembek. Tiap hari cuma mementingkan gengsi. Bisa-bisa dia direbut orang lain nanti. Asal kamu tahu saja. Ya, kalau sampai suatu hari nanti Chen Qiu malah menikah dengan adikmu, kamu malah membiarkannya pergi begitu saja. Omongan ibu memang benar. Aku memang harus mengambil inisiatif. Nenek kenapa? Soal yang tadi, untung saja kamu datang tepat waktu. Kebetulan bajumu juga robek. Biar aku belikan baju yang baru. Ya, anggap saja sebagai bentuk rasa terima kasihku. Cuma itu saja, kan? Tidak usah sungkan begitu. Nggak bisa. Pokoknya aku harus berterima kasih. Chen Qiu, sebenarnya, sejak kita masih sekolah dulu, aku sudah memendam perasaan sama kamu. Loh, kamu kok di sini? Aku kesini mau nganterin dokumen buat kakak. Kakak sendiri ngapain di sini? Mana berduaan di mobil Kak Chen Qiu lagi? Tengah hari bolong begini, cuma berduaan. Jangan-jangan kalian lagi mau istirahat siang barengnya? Bocah, ngomong sembarangan aja kamu. Kakak kan khawatir sama kamu. Di telepon tadi kamu ngomongnya nggak jelas. Makanya kakak kesini mau ngecek keadaanmu. Kebetulan baju Kak Chen Qiu juga robek. Jadi kami baru aja mau ke mall buat beli yang baru. Oh, ternyata begitu ya. Asyik. Kalau gitu aku ikut dong. Kebetulan aku juga mau berterima kasih banget sama Kak Chen Qiu atas pertolongannya. Ya ampun, aku bener-bener nyerah deh sama kalian. Duh, nona-nona kesayanganku, aku udah nyobain hampir 20 baju loh. Udah cukup kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini buat Kak Chen Qiu. Kak Chen Qiu, coba lihat baju yang aku pilih sendiri buat kakak ini. Pasti bagus banget kalau dipakai.
nggak bisa. Aku nggak boleh kalah dari Ruan-Ruan. Waduh, ampun deh. Baju pilihan si Wanyuan ini ukurannya kekecilan banget sih. Badan cowok berotot kayak aku gini. Mana muat pakai yang begini? Hei, aku nemu satu baju lagi nih buat kamu. Coba dipakai, pas nggak di badanmu? Kalau gitu, tolong bawain ke dalam sini dong. Chen Qiu, kamu kok nggak pakai baju sih? Oh, baju dari adikmu tadi kekecilan banget. Tadi aku gerak dikit aja, bajunya langsung robek. Wah, 8 kotak. Sejak kapan kamu punya otot perut sebanyak ini? Kalau aku bilang ini hadiah dari orang, kamu percaya nggak? Emangnya otot perut bisa dihadiahin? Jelas-jelas, tadi waktu di dalam mobil. Apa ada yang mau kamu bicarakan denganku? Sebenarnya aku. Semangat, Ming Ming. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untukmu. Katakan saja sekarang. Jangan sampai kamu menyesal seumur hidup. Aku suka sama kamu. Sejak kamu menyelamatkanku waktu itu. Pak Chen, maaf banget. Tadi listriknya anjlok. Sekarang sudah. Apa saya mengganggu kaliannya? Kak, kok kamu curi start sendirian sih? Jangan direkam. Aduh, malu-maluin banget. Mau ditaruh di mana mukaku ini nanti? Nanti apa kata Kak Chen Qiu tentang aku? Terus Ruan-Ruan bakal mikir apa coba? Kak, kamu ngapain lari sih? Kak, kok kamu gitu sih? Kalau kamu suka sama Chen Qiuge, kenapa nggak bilang dari dulu? Aku tuh udah suka sama Chen Qiuge dari kecil tau. Kak Chen Qiu, aku dan kakakku, kami berdua sama-sama suka sama kamu. Kamu pilih salah satu deh. Sebelum aku membuat pilihan, boleh nggak aku tanya satu hal dulu ke kalian? Pertanyaan apa? Tanya aja, Kak Chen Qiu. Sebelum milih, bukannya harus klaim hadiah dulu ya? Maaf ya, sistem brengsek ini. Apa kalian punya kriteria khusus gitu? Misalnya soal latar belakang keluarga, harta kekayaan, karir, atau hal lainnya. Kak Chen Qiu, asalkan itu kamu, semuanya nggak masalah. Aku nggak peduli soal yang lain. Aku juga. Asalkan sama kamu, aku terima apa adanya. Walaupun aku jatuh miskin dan nggak punya apa-apa, kalian tetap mau. Nggak nyangka, di umurku yang ke-30 ini, aku masih bisa ketemu gadis-gadis yang tulus menyukaiku apa adanya. Dan bukan mengincar harta benda apapun dariku. Dan bahkan, ada 2. Ini benar-benar. Aku mengerti. Aku sudah punya jawabannya di hatiku. Aku memilih. Mian Mian. Ruan-Ruan. Mian Mian, kebetulan banget. Ya, nggak nyangka. Sudah bertahun-tahun sejak kita lulus. Masih bisa ketemu kamu di sini. Mungkin ini yang namanya takdir. Ya. HMPH, Ren Mian Mian. Maaf, ya, aku sudah punya orang yang aku suka. Hah? Siapa? Apa si gembel Chen Xiu itu? Memangnya apa kurangku dibanding dia? Hah? Jawab. Otakmu itu yang gak selevel sama Kak Chen Xiu. Jauhin kakakku. Hei. Ren Mian Mian, awas kamu. Ya, kamu pasti bakal nyesel. Aku bakal jadi pria paling berkuasa. Nanti, aku pastiin kamu berlutut mohon-mohon padaku. Yai. Yai. Kak Chen. Lama nggak ketemu. Chen Qiu. Lama nggak ketemu. Lama nggak ketemu ya. Teman lama. Jujur saja, dulu itu gara-gara Mian Mian masih terlalu naif. Tapi sekarang, aku sudah pulang dari luar negeri, berbekal ijazah Ivy League, punya gelar emba dan mewarisi bisnis keluarga. Kalau soal harta, karisma, dan status, di seluruh ganan ini, nggak ada yang bisa nandingin aku. Pokoknya, kali ini aku bakal rebut kembali semua yang hilang dariku. Semuanya, tanpa sisa.
Kalian berdua lagi belanja di sini. Ya, wah, pas banget. Ini proyek komersial pertama di bawah pimpinanku. Dan sekarang, aku pemegang saham terbesar di sini. Kalian berdua suka apa? Pilih saja sesuka hati. Pilih saja sesukamu. Anggap saja ini hadiah pertemuan untuk teman lama. Wah, Chen Qiu ya. Sekarang kerja di mana kamu? Kak Hao, dengar-dengar sih, Chen Qiu sekarang ada di kota besar, kerja di perusahaan raksasa. Loh, wah, hebat juga ya. Tapi, kabarnya karena kemampuannya payah, dia malah dipecat oleh perusahaannya. Kalau sekarang sih, Kak Hao ini kan orang terkaya di Gannan. Belum lama ini, dia baru saja terpilih sebagai salah satu dari 10 pemuda yang paling berprestasi dan berbakat. Itu jelas jauh lebih hebat daripada seseorang yang cuma bisa belajar. Dan sejuta kali lipat lebih baik daripada pecundang yang bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaannya. Ruan-Ruan, beberapa tahun tidak bertemu, kamu benar-benar sudah banyak berubah. Semakin hari kamu semakin cantik saja. Kebetulan sekali saat ini, aku juga sedang lajang. Bagaimana kalau kamu ikut bersamaku saja? Aku jamin, hidupmu akan makmur dan serba mewah bersamaku. Chen Qiu, Ran, jangan pedulikan mereka. Ayo, kita pergi. Tunggu dulu. Mian, dulu kamu tidak memilihku. Aku anggap saja waktu itu kamu masih muda dan belum mengerti apa-apa. Tapi sekarang, sudah saatnya kamu sadar dan melihat kenyataan. Aku bersedia memberimu satu kesempatan terakhir. Kembalilah ke pelukanku, jadilah wanitaku, dan jadilah wanita yang paling bahagia. Kak Hao itu kan penuh cinta dan juga kaya raya. Coba kamu pertimbangkan lagi deh. Lalu serahkan saja Chen Qiu padaku. Wow. Aku beritahu sekali lagi ya, aku sama sekali tidak menyukaimu. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah punya perasaan padamu. Tidak akan pernah ada hubungan apa-apa di antara kita. Tapi kenapa? 10 tahun yang lalu, saat aku belum sesukses sekarang, aku masih bisa terima kalau aku kalah darinya. Tapi lihat kenyataannya sekarang. Memangnya di bagian mana aku kalah dari pecundang ini? Kamu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Berani nggak lo bersikap kayak cowok sejati dan saingan secara jantan sama gue? Emangnya perlu sampai kayak gitu? Gue sering lihat orang muka badak, tapi belum pernah lihat yang urat malunya putus kayak Elo. Chen Qiu, nggak usah banyak bacot lo di sini. Level gue tuh jauh banget di atas lo, bukan cuma beda dikit. Gue kasih lo kesempatan buat saingan aja. Itu udah sebuah anugerah. Gue lagi ngasih muka ke Elo, ngerti nggak? Bersaing adil, boleh aja. Coba kasih tahu gue, gimana cara bersaing adilnya. Sini gue kasih tahu. Ya, Bos Hao lagi ngadain acara. Yang para cowok dan cewek lajang sukses dari berbagai kalangan. Lo berani datang? Nggak, biar lo lihat sendiri gimana kelas atas yang sebenarnya. Gimana wujud asli dari manusia-manusia elit. Acara kencan buta. Ini tuh namanya pesta elit muda-mudi Gannan. Gue bisa bikin pengecualian, sekali ini aja buat lo. Biar orang aneh bin kampungan kayak lo bisa ikutan masuk. Boleh juga. Gue bakal bikin lo buka mata lebar-lebar. Biar lo sadar seberapa jauh jarak antara lo dan gue. Beda berapa lantai kasta kita. Beda berapa level. Dan beda berapa banyak angka nol di rekening kita. Muda-mudi lajang paling top di Gannan. Bukannya ini sama aja kayak kencan buta kelas 5 IP. Apalagi di dalamnya pasti kumpul cewek-cewek berkelas semua. Udah pasti standar mereka buat nyari pasangan bakal tinggi banget. Kan? Wah, bakal dapat hadiah fantastis seberapa banyak nih gue. Ini MAH namanya bukan tantangan. Jelas ini cuma gue tambahin poin KKSE garis. Ibarat masuk babak khusus buat panen hadiah besar. Oke. Sepakat, sepa. Cukup, Chen Qiu. Besok malam jam 7, di aula lantai paling atas Hotel Dingsheng. Ren Mian, besok malam, gue bakal bikin lo lihat sendiri identitas asli gue. Biar lo sadar betapa hebat dan bersinarnya diri gue. Semua cewek bakal tergila-gila sama gue. Sedangkan Chen Qiu, si sampah yang gak berguna itu, cuma bakal diremehkan dan diludahi sama semua orang. Cuma gue, satu-satunya pilihan yang pantas buat kalian. Si Wu Hao ini, tampangnya jauh banget kalau dibandingin sama Chen Qiu. Tapi, dia itu benar-benar orang terkaya di Gannan lo. Mau deketin Chen Qiu aja, masih dihalangin sama dua saudara perempuannya itu. Susah banget tahu. Mending, aku manfaatin si Wu Hao aja. Kalau aja sampai berhasil, aku bakal jadi istri orang terkaya di Gannan. Cih, dasar wanita dangkal, naif banget. Mikir cuma modal tampang, sama tubuh seksi aja, udah bisa naik kelas. Bodohnya kebangetan. Gila, wajah sama badannya, nggak kalah seksi dari dua kakak beradik itu. Nona cantik, nggak apa-apa kan?
Maaf. Aku yang kurang hati-hati. Wu Hao ini nggak bisa diremehkannya. Kelihatannya dia udah sering ngadepin cewek-cewek gatal yang sengaja caper. Ngadepin cowok model begini harus pintar tarik ulur. Pura-pura jadi cewek lugu yang polos aja. Nona cantik. Pertemuan kita ini pasti takdir. Besok malam, aku ada acara pesta eksklusif. Isinya para pengusaha muda dan sosialita kelas atas Seganan. Semuanya bukan orang sembarangan loh. Menurutku, dengan pesona kecantikanmu ini, kamu pasti bakal jadi pusat perhatian di sana. Tertarik buat ikut pesta eksklusif? Kalaupun aku nggak berhasil dapetin 2 bos besar itu, aku masih bisa kenalan sama pria-pria kaya lainnya. Kesempatan bagus nih, buat nambah koleksi cowok cadangan. Kebetulan besok aku lagi kosong. Kalau gitu, wah, Kak Chen Qiu, rumahmu gede dan mewah banget sih. Halo, Pak Chen. Udah, makasih ya. Siapapun cewek yang nikah sama kamu, hidupnya pasti bakal persis kayak di sinetron. Jadi nyonya besar di keluarga kaya raya kan? Hahaha. Chen Qiu, aku tahu posisimu sekarang udah beda dari yang dulu. Tapi, si Wu Hao itu picik banget. Pokoknya, kamu jangan sampai pergi ke sana. Makan malam sosial elit macam apa coba ini? Jelas-jelas itu cuma jebakan. Dia pasti bakal cari cara buat nyusahin kamu. Terus bikin kamu malu di depan umum. Emangnya kalau aku nggak pergi, dia nggak bakal nyusahin aku. Astaga, kamu itu terlalu naif. Coba kamu pikir, selama ini dia itu nyimpen dendam dan nahan amarah. Sekarang, dia merasa dirinya udah sukses besar. Hal pertama yang dia lakuin pas balik, yang buktiin kalau dia lebih hebat dari aku. Terus merebut kamu lagi. Kalau soal ini sih, ya, cuma bisa nyalahin kalian berdua yang lahir terlalu cantik dan mempesona. Dari kecil sampai gede, selalu aja jadi pusat perhatian. Selalu aja narik perhatian cowok-cowok hidung belang. Aku sebagai pelindung kalian beneran capek banget rasanya. Kakak. Kalau kakak beneran khawatir Kak Chen Qiu bakal ditindas besok, gimana kalau kakak pilih tuanmu aja daripada Kak Chen Qiu? Nanti kita berdua, yang satu nikah sama orang terkaya, yang satu lagi nikah sama bos besar. Kita berdua sama-sama masuk keluarga konglomerat. Leluhur kita di alam sana pasti bangga banget. Mendiang ayah kita di bawah sana pasti bakal ketawa bahagia di alam baka. Bocah nakal, ngomongnya ngawur terus. Kenapa nggak kamu aja yang nikah sama dia? Di mata Kak Wu Hao kan cuma ada kakak, cinta pertamanya. Mana mungkin dia ngelirik aku? Masih aja ngomong gitu. Masih aja. Hahaha. Acara makan malam besok udah diatur semua belum? Terutama kualitas tamu cowoknya. Pastikan semuanya berkelas. Aku mau bikin Chen Qiu sadar perbedaan level dia sama kita yang ada di kelas atas. Bos Hao, tenang aja 100%. Kalau aku yang urus, semuanya pasti beres dan rapi. HM. Haha. Haha. Aku bilang, ini apaan sih? Dari mana kamu nemu orang-orang kayak gini? Duduk semeja sama mereka. Itu kan sama aja nurunin derajatku. Apa kau mau bikin aku turun level kayak kamu? Bang Hao, sabar dulu ya. Coba abang pikir, zaman sekarang, mana ada orang kaya yang setampan dan segagah abang? Mereka itu, badannya udah hancur gara-gara mabuk sama main perempuan. Apalagi, mana ada yang kayak abang, rela menyendiri demi cinta sejati. Kalian mereka itu cuma buat jadi figuran supaya abang makin kelihatan luar biasa. Nanti waktu semua peserta wanita lihat, wah, cuma abang satu-satunya pria kaya dan tampan yang asli di sana. Udah pasti jelas dong mereka bakal milih siapa. Kerjamu lumayan bagus juga. Terus, gimana sama peserta wanitanya? Jangan sampai kau milihin yang jelek-jelek buatku. Ya, aduh Bang Hao, tenang aja. Semua peserta wanita itu cantiknya kayak bidadari. Aku sendiri yang pilih mereka satu-satu dengan teliti. Yang satu lebih mempesona dari yang lain. Yang satu lebih berambisi dari yang lain. Dan yang lebih penting lagi, mereka semua udah dihancurkan habis-habisan sama Chen Qiu. Hahaha. Bagus banget. Wah, kerjamu kali ini benar-benar memuaskan. Ngomong-ngomong, aku baru ingat. Si Chen Qiu itu punya sepupu laki-laki. Kan, kayaknya dia juga sama-sama pecundang yang gak berguna. Gini aja, kau suruh dia datang ke sini. Aku mau bikin mereka berdua malu besar besok. Hahaha. Siap, Bang Hao. Aku urus sekarang juga. Pergilah. Hashan, coba lihat. Ini tipe unit yang paling besar di perumahan ini. 180 meter persegi, 4 kamar tidur, dan 2 ruang tamu. Pemandangannya luas banget. Ini jelas nggak kalah sama punya Chen Qiu. Sama sekali nggak kalah mewah dari apartemen besar mereka. Keluarga kita demi beli rumah ini sampai harus ngambil pinjaman lebih dari 1 juta yuan. Loh, jadi gimana menurutmu? Kamu suka? Kan? Yah, lumayanlah. Yang penting kamu suka. Si Chen Wei ini memang masih kalah dibanding Chen Qiu. Tapi untungnya, dia itu penurut.
13. Sepupuku ngadain acara kencan buta yang super elit. Tempatnya besok malam di Hotel Dingsheng. Ku dengar yang datang. Semuanya pengusaha muda dari Gannan yang punya nama. Anak-anak konglomerat. Bener-bener lingkaran elit sejati. Masa sih? Emang siapa aja yang datang? Beneran? Ku dengar pestanya kelas atas banget. Asal kamu tahu ya, kali ini kita berdua harus kerjasama. Targetku cuma satu. Orang terkaya di Gannan. Wow, kali ini, kamu nggak boleh ngacauin rencanaku lagi. Selain dia, kamu bebas pilih siapa aja. Kita bersaudara harus berjuang bareng biar jadi nyonya kaya. Orang terkaya, wow juga ada di sana. Itu baru yang namanya keluarga konglomerat sejati. Kalau aja aku bisa dapetin dia. Shan, kamu ngomong apaan sih? Rumah ini sebenarnya lumayan juga, tapi rasanya masih agak sempit. Tata ruangnya juga kurang bagus. Aku masih ada urusan. Aku balik duluannya. 180 meter persegi, masih kerasa sempit. Atau, ya ampun, nyari istri aja kok susahnya minta ampun sih. Oh, Kak Bei, kebetulan banget. Lagi ngapain, Kak Kiang? Kok lu ada di sini? Gini ya, sobat, biar gue kasih tahu. Nanti malam datangnya, ikut seru-seruan bareng gue. Gue nggak usah deh, Kak Kiang. Orang kecil kayak gue ini nggak pantas ikut ngumpul di sana. Masa lu nggak mau ngehargain Kak Kiang MU ini? Cewek lu itu, dari awal kelihatan banget cuma jadiin lu ban serai. Coba lu pikir, sekarang lu udah punya rumah segede ini. Dengan modal kayak gini, ngapain lu takut nggak dapet cewek? Nanti malam jam 7, di Hotel Dingsheng. Pakai baju yang rapi. Gue tunggu lu. Bener juga, sekarang gue udah punya rumah dan mobil. Cheshuang. Coba lu lihat ini apa? Surat undangan ke lantai atas grup Dingsheng. Ku dengar yang diundang semuanya petinggi bisnis dari Gannan. Tokoh kelas atas dan semuanya masih lajang. Bener-bener lingkaran kelas atas yang sesungguhnya. Kamu mau temani aku ke sana? Enggak, jujur saja, sahabatku ini memang cantik. Tapi sayang, kepekaannya nol besar. Bicaranya ceplas-ceplos. Beda jauh sama aku yang lembut dan anggun. Semenjak kencan buta sama si brengsek waktu itu, isi kepalaku cuma dia. Bahkan Shushuang, hei, kenapa wajahmu merona begitu? Oh, lagi mabuk kepayang. Ya, lagi mikirin cowok, kan? Ngomong sembarangan apa sih kamu? Aku harus secepatnya keluar dari kondisi nggak waras ini. Harus banyak ketemu cowok-cowok mapan lainnya, biar bisa segera melupakan dia. Acara pergaulan kelas atas begini memang paling pas. Oke, besok malam aku temani kamu ke sana. HM. Kok rasanya aku pernah lihat semua cewek di sini? Ya. Selamat datang di acara makan malam elit Gannan. Tujuan dari acara malam ini adalah berharap kalian semua bisa menemukan belahan jiwa kalian. Gelas pertama ini, mari kita bersulang untuk takdir. Kita bicara belak-belakan saja. Ya, aku mengundang kalian semua kemari hari ini murni karena ingin kalian semua bisa mendapatkan pasangan yang benar-benar cocok. Nah, peraturannya sangat sederhana. Hanya yang terkuat yang punya hak untuk memilih. Permainan ini akan menyingkirkan dua peserta pria. Pada akhirnya, hanya akan ada satu pria yang menjadi pemenang. Dia akan memiliki kekuasaan mutlak untuk memilih siapapun yang ada di ruangan ini untuk menghabiskan malam yang intim bersama. Selanjutnya, ronde pertama. Para peserta pria silakan memperkenalkan diri. Bebas mau bicara apa saja. Boleh pamer kekayaan, bakat, ataupun karakter kalian. Tapi yang paling penting, kalian harus bicara jujur. Pada akhirnya, dua orang dengan nilai terendah akan langsung disingkirkan. Baiklah, nggak usah banyak basa-basi lagi. Biar aku yang kasih contoh duluan. Perkenalkan, aku ini adalah asisten khusus dari salah satu direktur utama kelas atas yang hadir di sini. Tentu saja, dia juga sahabat terbaikku. Lalu, apa status sahabatku ini? Selevel apa dia? Aku yakin kalian semua di sini sangat tahu. Aku bisa berubah dari preman jalanan sampai sekarang punya mobil, rumah, dan tabungan. Semua itu nggak lepas dari bimbingan dan bantuan sahabatku ini. Berkuasa di atas segalanya. Hahaha. Cukup. Nomor 2, sekarang giliranmu.
Halo para wanita cantik. Di Gannan, pencapaianku lumayan sukses. Aku sudah punya mobil dan rumah. Kondisiku ini bisa dibilang menengah ke atas lah. Aku ini orangnya apa adanya. Tujuanku datang ke sini hari ini cuma mau cari cewek yang memang berjodoh denganku untuk hidup tenang dan menjalani hari-hari dengan damai. Bro, kok suaranya familiar banget ya? Itu beneran suara dia, kan? Nggak mungkin lah, cokrek kayak dia. Mana mungkin bisa ikutan acara elit begini? Bener-bener bikin geleng kepala. Nggak nyangka di acara elit kayak gini masih ada aja spesies gembel kayak dia. Saran dari gue nih ya, jangan buang-buang waktu semua orang di sini. Mending lu cepetan keluar terus belok kiri deh. Astaga, ada-ada aja. Anak muda, kamu masih harus banyak berjuang. Halo, para wanita cantik di sini. Perkenalkan, namaku Huang. Aku bekerja di bidang perdagangan internasional dan punya satu perusahaan multinasional. Di Gannan ini, atas namaku ada 5 unit rumah. Penghasilan tahunanku nggak banyak sih, cuma sekitar puluhan juta yuan. Baiklah, perkenalan diriku sudah selesai. Sekarang aku mau bahas kriteria untuk pasanganku. Pertama, umurnya harus di bawah 25 tahun. Kedua, badannya juga harus bagus. Dan yang terakhir, sekaligus yang paling penting, aku tidak suka wajah hasil operasi plastik yang kelihatan sama semua. Aku suka wanita cantik alami. Wah, syaratmu tinggi juga ya. Harus cantik, badannya bagus, dan tidak boleh operasi plastik sama sekali. Terus, coba beritahu, apa yang bisa kamu berikan untuk pihak wanita? Kalau dia mau menikah denganku, aku akan memberikan uang mahar 2 juta yuan tunai. Pendapatan tahunanmu itu 10 juta yuan, tapi cuma mau kasih mahar 2 juta. Pria sepertimu ini sudah pelit, banyak maunya lagi. Pantas saja kamu jomblo terus. Kalau begitu, biar aku perjelas ya. Umurku tahun ini 65 tahun. Iya, 65 tahun. Hah? 65. Permisi, Pak. Dari sudut pandangku sebagai seorang dokter, kehidupan ranjang yang harmonis adalah salah satu fondasi paling penting dalam pernikahan. Bapak sudah masuk usia lanjut, 65 tahun. Dan kondisi fisik Bapak kelihatannya juga kurang sehat. Bagaimana cara Bapak bisa memuaskan calon pasangan Bapak untuk kebutuhan biologisnya nanti? Aku mengidap gagal ginjal stadium akhir. Ya, waktuku sudah tidak lama lagi. Aku cuma ingin mencari wanita yang lembut, baik hati, dan penuh perhatian sebagai pendamping hidupku. Sebagai balasannya, setelah aku mati nanti, aku akan mewariskan semua hartaku kepadanya. Tunggu, berarti tidak perlu repot merawatnya terlalu lama, dan bisa langsung dapat semua warisannya. Ini namanya untung besar. Ternyata dia sugar daddy idaman. Permisi, boleh tahu berapa total aset Bapak? Tolong jangan salah paham ya, saya adalah seorang manajer bank profesional. Karena kebiasaan profesi saya ingin membantu Bapak memaksimalkan nilai kekayaan Bapak di akhir hayat. 100 juta yuan. 100 juta yuan. Ya ampun, kekuatan finansial Bapak ini sungguh luar biasa. Wah, sepertinya dari semua yang duduk di sini, cuma aku dan abangku ini yang levelnya setara. Salut, salut. Berikutnya, semuanya, ada 3 hal yang ingin aku sampaikan secara singkat. Pertama, dan yang kedua, aku berharap calon pasanganku nanti adalah wanita yang lembut, perhatian, dan penyabar. Bisa meluangkan waktu untuk merawat ayahku, dan bersedia menemani ayahku sampai akhir hayatnya. Ya ampun, kamu ini lagi cari istri atau cari pembantu? Sih, yang namanya istri itu harus disayangi dan dimanja, bukan dijadikan perawat gratisan. Dasar bodoh. Yang ketiga, nggak apa-apa, orang di sebelahku ini. Iya, betul. Astaga, maaf banget ya. Maaf, sini, biar aku biar aku bersihkan sendiri. Kalian para cowok di acara kencan buta ini, kenapa kelakuannya pada kampungan banget? Sih. Loh, kok ada dia? Ternyata kamu. Ya, kamu kenal aku. Wah, nggak nyangka malah ketemu kenalan lama di sini. Kebetulan ini giliranmu, nomor 6. Udahan dulu kangen-kangenannya. Buruan perkenalkan dirimu ke semua orang. Hahaha. Kalau aku sih, orangnya biasa-biasa saja. Dulu aku kerja kantoran 996 di kota besar. Sampai napas pun rasanya sesak karena tekanan hidup. Lalu, aku bertemu orang-orang penting. Dan dapat lumayan banyak peluang emas. Makanya sekarang,
Aku berstatus sebagai pemegang saham. Jangan-jangan dia orang yang lagi dibersihkan kantor. Sebagai direktur utama misterius yang baru diangkat itu. Bisa-bisanya aku malah ketemu bos besarku di acara kencan buta ini. Hei, kita ini kan teman sekelas. Mana mungkin aku nggak tahu kamu ini orang macam apa. Jangan bilang kamu cuma punya satu lembar saham di perusahaan orang, lalu dengan muka ngaku-ngaku sebagai pemegang saham. Hahaha. Ya, memang nggak banyak sih. Cuma 40%. Ya, 40%. Berdasarkan nilai 40% saham di grup budaya Qiancheng saat ini, nilai pasarnya setidaknya 1 miliar. 1 miliar. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Bukankah orang tuamu itu cuma petani di kampung? Bagaimana bisa kau tiba-tiba berubah wujud menjadi pemegang saham utama grup Qiancheng Culture senilai 1 miliar? Bukankah aku sudah peringatkan kau untuk bicara jujur? Halah, potong saja lidahnya biar dia kapok. Hentikan, aku bisa buktikan kalau dia punya saham di grup Qiancheng Culture. Saat ini aku bekerja di grup Qiancheng Culture. Jabatanku adalah sekretaris presiden direktur, dan dia adalah atasan langsungku. Presiden direktur dari grup Qiancheng Culture. Dia benar-benar atasan langsungku. Dasar gadis bau kencur yang baru saja lulus. Bagaimana bisa tiba-tiba kau berubah jadi sekretaris presdir? Kurasa kau sudah diguna-guna olehnya. Kalian sengaja sekongkol untuk menipuku, kan? Hei, cepat bawa dia pergi dari sini. Kalaupun kau benar-benar presdir Qiancheng Culture, memangnya kenapa? Itu bukan apa-apa bagiku, ya? Aku akui, sekarang kau punya kualifikasi untuk duduk satu meja denganku. Tapi, kau cuma pantas duduk di ujung meja. Aku, Hu Hao, satu-satunya pewaris masa depan dari Grupu. Seperti yang kalian semua tahu, Grupu adalah perusahaan raksasa nomor 1 di seluruh wilayah Gannan, dengan nilai pasar lebih dari 10 miliar. HMPH. Bagus sekali, Tuan Wu. Inilah sosok pengusaha besar yang sesungguhnya. Baiklah, setelah perkenalan tadi, para tamu wanita cantik kita pasti sudah punya jawaban di hati masing-masing. Sekarang, silakan tentukan pilihan kalian. Apa ini masih perlu dipertanyakan lagi? Dari semua tamu pria yang hadir di sini, siapa yang bisa menandingi Tuan Muda Wu? Tuan Muda Wu adalah pria luar biasa yang sesungguhnya. Mana mungkin kunang-kunang bisa bersinar mengalahkan matahari dan bulan? Aku yakin Tuan Wu pasti punya standar yang sangat tinggi. Tapi, tidak peduli apakah Anda memilihku atau tidak, bisa mengenal tokoh hebat seperti Anda, aku bakal merasa sangat terhormat. Pilihan utamaku, Pak Wu. Wah, luar biasa sekali dua wanita cantik ini. Punya selera yang sangat bagus. Berikutnya, Pak Wu ini memang sosok pilihan yang luar biasa. Kekayaannya mencapai puluhan miliar. Tapi sejak dia melangkah masuk, tatapannya itu terus saja tertuju pada peserta nomor 5. Memilihnya sudah pasti. Nanti kalau dia sudah mati, aku bakal jadi nyonya janda miliarder yang paling kaya raya. Pak Wu itu memang pria yang sangat hebat, sangat mengagumkan. Tapi, waktu kuliah dulu, aku ambil jurusan keperawatan. Aku tuh benar-benar nggak tega melihat orang sakit menderita. Peserta nomor 4, walaupun usianya, ya, sedikit lebih tua, dan kondisi kesehatannya juga kurang baik. Tapi aku merasa, dia itu sangat tulus kalau soal perasaan, dan daya tariknya sungguh luar biasa. Makanya, aku pilih nomor 4. Suara Pak Jia ini, kok sepertinya aku kenal ya. Memang gadis cantik dari Xishan. Kulihat, hatimu itu sangat baik dan tulus. Seleramu juga sangat unik. Peserta berikutnya. Aku tuh paling suka lihat drama bos besar yang jatuh cinta padaku. Dan sekarang, atasan langsungku ada di sini. Bos besar dari kota ini. Sudah pasti aku bakal pilih atasanku sendiri dong. Aku pilih nomor 6. Aku juga pilih nomor 6. Ya ampun kakak-kakak, selera kalian ini sebenarnya kenapa sih? Biar aku jelaskan sekali lagi pada kalian semua ya. Bukan berarti kalian bisa langsung pergi dengan orang yang kalian pilih loh. Pada akhirnya, semua ini akan ditentukan oleh siapa pemenang permainannya. Jadi, aku harap para peserta wanita selanjutnya bisa mempertimbangkannya dengan sangat matang. Waktu kencan buta sebelumnya, aku sempat salah sangka. Kukira dia itu orang yang menghalalkan segala cara. Pengusaha yang cuma peduli soal uang. Sama sekali gak nyangka, dia rela mengeluarkan 500 juta untuk membeli saham itu. Dan turun tangan langsung, mengurus proyek taman industri Gannan. Ini baru namanya, pria dengan visi yang luar biasa. Gak seperti Wu Hao, yang cuma bisa berlindung di balik kekayaan keluarganya. Anak orang kaya yang sombong itu, sama sekali gak ada harganya di mata dia. Dialah pria yang selama ini aku cari. Pria yang pantas aku kagumi, aku impikan. Bahkan, tempatku menyandarkan hidup selamanya. Si cantik nomor 6 mau pilih siapa? Rasanya aku nggak perlu banyak omong lagi, kan? Aku pilih nomor 6. Hah? Matamu siwer? Ya, salah lihat. Tuh, pilihanku itu memang nomor 6. Memang. Grup itu nilainya jauh di atas grup budaya Qiancheng. Tapi,
Mereka lagi gencar-gencarnya mendorong proyek renovasi Taman Industri Budaya Chengnan. Itu adalah proyek dengan nilai investasi yang sangat besar. Jangka waktu balik modalnya lama, tapi benar-benar bisa memperbaiki hajat hidup orang banyak, meningkatkan citra kota, dan proyek nyata yang bisa buka banyak-banyak lapangan kerja. Nilai bisnisnya dan potensi kontribusinya buat masa depan kota ini jauh lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan egois yang gak punya rasa tanggung jawab. Makanya, pilihanku jatuh pada nomor 6. Kamu udah ingat perempuan sok serius yang tadi menghiburnya itu ternyata Dewi Penolong yang udah bikin aku naik ke kursi presiden direktur. Nggak disangka-sangka, ternyata masih ada perempuan kayak kamu yang nggak sadar kenyataan. Wah, benar-benar di luar dugaan. Boleh juga nyalimu. Ronde ini, kamu yang menang. Bisa-bisanya kamu main imbang lawan aku. Imbang. 0093. Aku percaya sama selera peserta wanita yang terakhir ini. Akhirnya, giliranku tiba juga. Wu Hao dan Chen Qiu, yang satu nilainya puluhan triliun, yang satunya lagi triliunan. Dua-duanya itu target kelas atas. Kalau aku bersikap kayak perempuan-perempuan di depanku ini, yang asal pilih salah satu dari mereka, itu cuma bakal bikin aku kelihatan biasa aja. Kalau mau benar-benar menaklukkan hati seorang pria, apalagi pria yang sombongnya mendarah daging kayak Wu Hao, aku harus bertindak sebaliknya, biar dia ngerasa, aku sama cewek-cewek matre itu, benar-benar beda total. Aku pilih nomor 1. Ah. Mata lu buta. Ya, ada raja kok malah milih pecundang. Memangnya dia itu siapa? Dia itu kesini cuma buat cari gara-gara. Otak lu udah miring. Ya, Bang Hou, lu duduk dong. Kalau mereka nggak milih lu, maka mereka tuh yang bermasalah. Mereka sadar diri kalau mereka nggak selevel sama pesona lu. Bang Hou, kalian semua bakal seumur hidup jadi kaum rendahan. Kalau bukan demi harta gue, mana sudi gue diginiin. Selera lu lumayan juga. Lu tahu banget mana laki-laki sejati yang bisa diandalkan. Sesuai dengan aturan permainan, ronde pertama ini harus mengeliminasi 2 orang. Tapi kalian bertiga dapat 0 suara. Jadi, mohon maaf banget. Nih, silakan kalian bertiga tinggalkan ruangan. Sebelum pergi, tunjukin dulu ke semuanya. Coba lihat tampang lu, lihat juga gaya lu. Udah gitu pelit banget, cuma ngasih 2 juta. Lu mending peluk aja sisa duit lu itu sampai mati sendirian. Ternyata Chen Wei beneran adiknya. Berani-beraninya dia datang ke acara perjodohan berkelas kayak gini. Nggak ngaca dulu apa dia sebelum datang. Dasar cowok brengsek. Sampah. Ayah, menurutku peserta wanita nomor 3 itu sangat bijaksana. Suaranya nggak cuma lembut, tapi hatinya juga baik. Apalagi latar belakangnya perawat. Aku yakin dia pasti bisa ngerawat ayah dengan sangat baik. Ya udah, sesuai aturannya. Pihak yang menang boleh milih 1 peserta wanita buat buka topengnya. Yang jumlah suaranya lebih banyak, boleh maju duluan. Ya, wah, kenapa ada kesimpulan kayak gini? Ya, kalau gitu, aturannya aku duluan. Kan, Shen Yang kok bisa-bisanya sok gak kenal sama nomor 6. Dan belum pasti juga kalau dia itu Shen Shushuang. Terus, nomor 7 ini maksudnya apa? Sih, coba kita lihat. Nomor 7 itu punya siapa? Aku pilih nomor 7. Apa maksudmu? Kau mau bersaing denganku? Cuma penasaran aja. Ternyata kau. Taktik ini beneran ampuh. Kau kenal aku. Bisa dibilang begitu. Oke, sekarang giliranku yang milih. Ren Mian Mian, dimanapun kamu berada, aku pasti bisa langsung mengenalimu di tengah keramaian. Aku nggak akan pernah ngelepasin kamu buat cowok lain. Aku. Ya ampun. Kakek-kakek lagi. Lin Shanshan. Benaran kamu? Ya, tega-teganya kamu ngelakuin ini ke aku. Demi menuhin semua syaratmu itu. Aku sampai bawa uang 1 juta yuan lebih buat beli rumah. Bisa-bisanya kamu diam-diam datang ke tempat kencan buta kayak gini. Kamu lebih milih kakek-kakek bau tanah daripada aku. Hati nuranimu udah dimakan anjing. Ya, tega banget kamu sama aku. Sembarangan. Dia itu cuma cowok mesum gila yang terus-terusan nguntitin aku. Dia pasti ngikutin aku sampai ke sini. Kamu apa? Hah, cowok menjijikan. Maca dong, sadar diri sedikit. Kamu pikir kamu pantas datang ke tempat kayak gini? Dasar kere, ngaretnya ketinggian. Shan, kami nggak pernah sedikit pun tertarik sama kamu. Pergi sana, dasar pecundang. Udah kubilang kan, mending kamu angkat kaki aja dari sini. Nggak usah bikin malu di sini. Kalau mau nyalahin orang, salahin aja dirimu sendiri. Iya, kan, petugas, tolong bawa mereka bertiga keluar dari sini. Nah, akhirnya lalat-lalat pengganggu itu udah pergi. Mari kita mulai sesi undiannya. Pertarungan 1 lawan 1 antar pria sejati. Dengan cara yang paling belak-belakan dan brutal. Kita akan melakukan pengundian sekarang. Siapapun yang kalah, harus
Biar kita mulai saja, ya. Aduh, nomor 4 ya. Aduh, lihatlah badanku yang sudah renta ini. Dan gue nomor 5 nih. Walaupun gue bukan orang suci, tapi gue masih punya tata krama dan rasa malu. Gue nggak bakal mukul orang tua. Makanya, saya beri Bapak satu kesempatan. Mundur saja sendiri. Mundur. Saya mundur saja. Nah, karena nomor 4 mundur, silakan tinggalkan arena. Wah. Gimana nih, teman lama? Karena kita sudah kenal lama. Gue kasih lu kesempatan. Ya, sekarang. Merangkaklah lewat selangkangan gue, terus panggil gue bos 3 kali. Maka gue bakal lepasin lu. Lu memang benar-benar teman baik gue. Ya, kebaikan lu ini bakal gue ingat terus. Terus nunggu apa lagi? Ayo lakuin. Hahaha. Sorry banget. Nih. Gue lupa, kalau kepala gue ini cukup keras. Lutut gue juga nggak bisa ditekuk. Apalagi disuruh merangkak kayak anjing. Tapi gue lihat-lihat. Lu cukup ahli jadi penjilat. Tulang lu pasti lunak banget. Kan, gini aja, gue juga bakal kasih lu kesempatan. Lu yang merangkak di bawah selangkangan gue, berlutut, dan panggil gue bos. Dikasih hati minta jantung lu. Ya. Hei, ini surat bebas tuntutan. Dalam pertarungan gak ada ampun. Kalau sampai mati atau cacat, kami sama sekali tidak bertanggung jawab. Lu berani nggak? Cih. Jangan gegabah. Dia sudah bertahun-tahun latihan bela diri. Pukulannya itu sangat mematikan. Lu bisa mati dihajar sama dia. Jangan ditandatangani. Kenapa? Nggak berani lu. Kalau gitu, merangkaklah di selangkangan gue dan panggil gue bos 3 kali. Percayalah sama gue. Setelah gue tanda tangani ini, hidup atau mati. Bukan urusan siapa-siapa lagi. Wah, karena lu ternyata punya nyali juga. Gue kasih lu kesempatan buat mukul duluan. Biar si anjing gila Dingqiang itu menghajarnya sampai mampus dulu. Biar dia merangkak di tanah dan memohon ampun macam anjing sekarat. Lalu biar Nyan Nyan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Laki-laki macam apa dia itu? Betapa lemah dan gampangnya dia dihancurkan. Biar dia benar-benar kecewa total pada Chen Qiu. Baru setelah itu, di babak final, aku akan tunjukkan kekuatan mutlakku. Saat itu tiba, kita lihat saja apa Nyan Nyan masih sudi mencintainya. Wah, aku ini memang jenius banget. Aku kasih kau 1 pukulan gratis. Mau arahin kemana nih? Kalau begitu, aku tidak akan sungkan-sungkan lagi. Hei, Dingqiang, apa-apaan kau ini? Hah, aktingmu itu kelewatan banget. Tahu nggak? Bangun. Cepat bawa dia ke rumah sakit sekarang. Siapa tahu masih bisa diselamatkan. Sekarang giliran kita berdua yang bereskan ini. 1 lawan 1. Jangan mendekat. Ya, aku menyerah. Aku tidak mau tanding lagi. Aku tidak mau. Aku ngaku kalah. Boleh saja ngaku kalah, tapi sesuai aturannya. Merangkaklah di bawah selangkanganku. Lalu bersujudlah padaku dan panggil aku bos. Baru aku akan melepaskanmu. Ngapain masih bengong? Cepat serang dia. Bos Hu. Tanda tangan cepat. Setelah ditandatangani, pertarungan kita resmi dimulai. Mati atau terluka, tanggung sendiri. Habisi dia. Tidak. Tuan Chen, tidak. Bos Qiu, aku rela berlutut padamu. Aku mohon padamu, tolong jangan pukul aku, jangan hajar aku. Aku yang salah, maafkan aku. Harusnya ini hitungannya aku yang menang, kan? Kalau begitu, sesuai aturan mainnya. Ajang kencan ini harusnya aku yang menang, kan? Enak saja kau menang. Kau itu baru menang di babak kedua saja. Masih ada babak yang terakhir. Sesuai aturan permainannya, orang yang berhasil menang di babak terakhirlah yang pantas disebut sebagai pemenang sesungguhnya. Baru dia berhak memilih wanitanya sendiri. Masih ada 1 babak lagi. Setuju. Kalau begitu, aku ladeni kau main 1 babak lagi. Katakan, kita mau tanding apa? Tentu saja kita adu kekayaan, status dan latar belakang keluarga. Hal-hal inilah yang sebenarnya bisa menentukan seberapa tinggi martabat dari seorang laki-laki. Cuma punya tenaga kasar aja bangga. Itu MAH kelakuan preman rendahan. Nomor 5, kamu gak punya malu. Ya, siapa di Ganan ini yang gak tahu kalau keluarga Wu kalian itu mafia lokal. Gini aja masih mau dibandingin. Kulihat-lihat, kamu emang sengaja main licik. Kak Chen Jiu, ayo kita pergi. Nggak usah pedulikan pengecut ini. Orang yang kabur sekarang, itulah pengecut yang sebenarnya. Hei, Chen Qiu, biar ku perjelas ya. Kamu itu cuma menang di otot. Dasar orang kaya baru yang kampungan. Di hadapan kekuasaan yang mutlak. Aku punya lebih dari 1000 cara buat mempermainkanmu. Hebat apanya? Cuma omong kosong. Kalau bicara soal kehebatan, keahlian utamamu itu cuma numpang lahir di keluarga kaya. Kak Chun Qiu, jangan pedulikan dia. Aku dan kamu.
Kak Chun Kyu. Memangnya hoki numpang lahir bisa ngalahin sistemku? Hah, sistem? Kekayaanku ini jelas jauh di atas levelnya si Wu Hao. Mendeteksi tuan rumah hampir kalah dalam kompetisi perjodohan. Sedang mencarikan untuk tuan rumah. Status sosial yang jauh melampaui lawan saat ini. Beserta latar belakang identitasnya. Sedang mencocokkan. Aku jadi pengen tahu, kamu mau pakai apa buat melawan aku? Aku, Wu Hao, satu-satunya pewaris grup Wu. Grup Wu, perusahaan nomor 1 di Ganan. Nilai pasarnya lebih dari 10 miliar. Ayahku, Wu Gang, adalah ketua kamar dagang Ganan. Relasinya ada di mana-mana. Belum lagi, aku ini lulusan universitas ternama. Pakai apa kamu mau ngelawan aku? Hah, antara kita berdua, ada jurang pemisah yang gak akan pernah bisa kamu lewati. Selamat, pencocokan untuk tuan rumah berhasil. Hah, ngapain kamu kesini? MA, cepat bangun, ayo bangun. Beraninya kamu memukulku, anak durhaka, melalui pergerakan modal internasional. Dengan kucuran dana 12 miliar, kita sudah mengakuisisi seluruh saham grupu secara penuh. Uangnya sudah ditransfer ke Direktur Chen. Sekarang Tuan Chen, Tuan Qiu adalah pemegang saham terbesar di grupu kita. Dia adalah ketua dewan direksi yang baru. Dia itu bosku, dan yang lebih penting lagi, dia itu bosmu. Berlututlah. Bos besar misterius apaan? 120 miliar, dan bahkan berhasil mengambil alih grupu. Siapa sebenarnya orang itu? Aku. Ayah, ibu, kenapa kalian ada di sini? Jangan-jangan, bos besar misterius itu adalah kalian. Ayah, ibu, kenapa kalian bisa ada di sini? Jangan-jangan, bos besar misterius itu adalah kalian. Nak, kamu sekarang sudah dewasa dan jauh lebih mengerti. Kami memang sengaja merahasiakannya darimu. Kami cuma takut kamu jadi terpengaruh pergaulan buruk. Tapi sekarang, kami sudah bisa dengan tenang menyerahkan bisnis keluarga Chen kepadamu. Ayahmu ini, dia adalah orang terkaya di dunia. Nah, orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia. Selamat, Bos Chen. Selamat dan sukses, Bos Chen. Menggilas mereka semua dengan wibawa sang Raja Mutlak dan berhasil mengangkat ajang kali ini. Selanjutnya, kami persilakan kepada para tamu wanita untuk membuka topeng kalian. Biarkan sang pemenang utama kita melihat wajah cantik kalian semua. Gila. Semuanya wajah-wajah yang sudah kukenal rupanya. Wah. Bos Chen, ketujuh wanita cantik ini semuanya benar-benar mempesona. Benar-benar pilihan yang terbaik dari yang terbaik. Anda memiliki hak penuh untuk memilih. Cepat buatlah keputusan Anda. Aku pilih. Hahaha. Hahaha.